Kamu masuk ke tempat berkumpulnya kisah kultivasi, petualangan abadi, dan perjalanan menuju puncak kekuatan. Ikuti setiap episodenya dan saksikan lahirnya legenda. Selamat datang di portal lanjutan. Seni Gila 9 Agung Season 96. Reputasi Gucci hancur total. Melihat tumpukan emas murni di hadapannya, Gucci hampir menangis, dan mungkin bahkan ingin mati. Sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dasar bocah nakal, tunggu saja, aku pasti akan membalas dendam. Gucci menggertakkan giginya, hampir tak mampu menahan amarahnya, wajahnya dipenuhi kesedihan. Lin Chen, dengan ekspresi arogan dan senyum mengejek, berkata, "Kakak senior Gucci, silakan mulai penampilan Anda." Gucci sangat marah hingga ia menggertakkan giginya, tetapi bahkan gurunya pun telah mengeluarkan pernyataan yang keras. Demi masa depannya, ia tidak punya pilihan selain menanggung penghinaan dan menunggu waktu yang tepat. Tak mampu menahan godaan. Saat Gucci mulai melebur emas murni, dia menelannya dengan rasa tidak nyaman yang cukup besar. Saya tidak bisa makan atau muntah, dan itu sangat tidak nyaman. Setelah nyaris menelan beberapa keping emas murni, wajah Gucci menjadi pucat pasi. Itu adalah emas murni yang baru dilebur dan sangat panas, dan meskipun Gucci terus menggunakan energi internalnya untuk mengurangi rasa sakit, tetap saja sulit baginya untuk mencernanya. Itu mengerikan. Jika itu terjadi pada saya, mungkin saya bahkan tidak akan mampu menelan sepotong pun emas murni. Aku penasaran, kamu bisa memakannya, tapi bagaimana cara mengeluarkannya? Semua orang menghela napas lega. Membayangkan Gucci harus mengeluarkan emas itu membuat hati mereka mencekam karena takut, dan mereka merasa kasihan padanya. Melihat Gucci diperlakukan dengan begitu buruk, Namong Hao dipenuhi rasa takut dan penyesalan, cara anak ini terlalu kejam. Dia bahkan tidak menghormati tetua Yuan Cheng. Apakah salah jika aku bekerja sama dengannya? Sekarang Qin Yao berada di tanganku, jika dia menyelidiki lebih lanjut, apakah aku juga akan tamat? Haha, orang ini benar-benar jahat. Dia pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhnya bersikap sombong? Dia akhirnya menerima balasan setimpal. Dugu Sue tertawa terbahak-bahak. Anak ini benar-benar tidak punya belas kasihan sama sekali, kata Dugu Yun sambil berkeringat deras. Apakah ini hanya sekadar membantu orang yang membutuhkan? Tidak, mengapa aku merasakan kebencian di matanya? Mungkinkah dia benar-benar seperti itu? Biyun mengerutkan kening, merasa sulit mempercayainya, tetapi dia merasa bahwa bintang di hadapannya terlalu mirip dengan murid kesayangannya, Lin Chen, dalam banyak hal. Sword Demon juga terkejut, anak ini benar-benar pemberani. Tidak heran Xiao Yan dikalahkan olehnya. Yuan Cheng tetap acuh tak acuh dan kejam. Awalnya ia sangat menghargai Gucci, tetapi tindakan memalukan Gucci sangat mengecewakannya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, meskipun Xiaoqi telah melakukan kesalahan, bocah ini telah menunjukkan rasa hormat yang terlalu sedikit kepadaku. Jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku pasti akan menghukumnya dengan sepatutnya. Ya, di hadapan tokoh-tokoh terkemuka dari seluruh negeri, Yuan Cheng harus mempertimbangkan reputasinya dan tidak berani menunjukkan pilih kasih. Namun, sebagai seorang ahli tingkat Grandmaster, ia selalu menghargai reputasinya, dan Lin Chen jelas telah menyinggung harga diri Yuan Cheng, membuat Yuan Cheng sangat kesal. Anak ini benar-benar tidak menahan diri ketika dia benar-benar akan menamparkan seseorang di wajah. Yunlong berkeringat dingin, takut membuat Yuan Cheng marah. Diam-diam dia mengirimkan suaranya kepada Lin Chen dan berkata, "Teman muda Xing Chen, apapun yang terjadi, tetua Yuan Cheng adalah seorang guru terkenal. Kau seharusnya tahu kapan harus berhenti." Lin Chen mengangguk sedikit. Pertama, dia tidak ingin menyia-nyiakan emas murni yang berharga ini, dan kedua, dia menduga Gucci juga tidak akan mampu menelannya. Bagaimanapun, Lin Chen telah mencapai tujuannya, jadi tidak perlu memikirkannya lagi. Namun, Gucci berhasil menelan lebih dari selusin keping emas murni, tetapi akhirnya tidak tahan lagi menahan bebannya, mulutnya berbusa, dan ia pingsan. Dia pingsan, dia kehilangan kesadaran. Omong kosong, itu emas murni, siapa yang bisa menelan itu? Akhir yang pantas, Gucci akhirnya mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Sungguh ahli penyempurnaan senjata yang terkenal. Setelah kejadian hari ini, reputasi Gucci benar-benar hancur. Semua orang bersorak, merasa sangat senang. Melihat Gucci pingsan, Yuan Cheng akhirnya melangkah maju, berdiri, dan berkata, "Teman muda. Muridku yang tidak pantas ini memang salah, tetapi itu hanya karena dia bertindak impulsif. Sekarang dia telah menerima hukuman yang pantas dia terima. Kuharap kau akan bermurah hati dan memaafkannya. Tentu saja, sebagai mentornya, aku tentu saja tidak terlepas dari tanggung jawab. Begitu dia dikembalikan ke sekte, dia akan dihukum berat. Karena Anda sudah berbicara, senior, tentu saja saya tidak berani mengajukan keberatan lebih lanjut," kata Lin Chen sambil mengepalkan tangannya memberi hormat. "Terima kasih, teman muda." Yuan Cheng mengangguk sedikit, tetapi ekspresinya tidak terlalu senang. Dia melambaikan tangannya dan, seperti elang yang menangkap anak ayam, langsung mengangkat Gucci ke tangannya. Lagi pula, Gucci telah menelan lebih dari selusin keping emas murni secara beruntun, dan jika dia tidak dapat menetralkannya, nyawanya akan dalam bahaya. "Ini adalah kesalahan saya karena gagal mengajar murid saya dengan benar, yang membuat kalian semua menertawakan saya. Begitu saya mengirim murid yang tidak layak ini kembali ke sektenya, dia akan dihukum berat," kata Yuan Cheng dengan suara berat, merasa terlalu malu untuk berlama-lama, lalu menghilang begitu saja. "Ayo pergi."
Yunlong dan yang lainnya merasa lega, meskipun sebenarnya mereka cukup takut Yuan Cheng akan marah karena hal ini. Namong Hao juga menghela napas lega, untungnya, kakak Guki akhirnya dibawa pergi oleh tetua Yuan Cheng, jadi seharusnya tidak bisa dilacak kembali kepadaku. Gelombang, Yun Luotian angkat bicara untuk meredakan suasana, dengan sungguh-sungguh berkata, kesombongan masa muda dan bertindak impulsif tidak dianjurkan. Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan semua anak muda yang hadir bahwa kalian tidak boleh bertindak gegabah dalam hal apapun. Kita semua memiliki pemikiran yang sama, dan kita harus menghargai keharmonisan dalam segala hal. Tetua Luotian, Anda dapat mengumumkan hasil akhirnya sekarang, kata Yunlong dengan sungguh-sungguh. Ya, Yun Luotian mengangguk sedikit dan berkata dengan suara berat, meskipun kompetisi pembuatan senjata tahun ini diwarnai oleh banyak kesalahpahaman yang tidak harmonis, akhirnya kompetisi ini berhasil ditutup. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir atas penampilan mereka yang luar biasa. Sekarang, saya akan mengumumkan peringkat akhir dan hadiah yang sesuai. Kemudian, Yun Luotian mengumumkan, semua peserta di babak final kompetisi dapat memilih harta karun secara gratis di toko peralatan di lembah ini. Sayang. Para ahli senjata yang berhasil mencapai perempat final turnamen tentu saja kaya raya, jadi hadiah yang diberikan oleh lembah awan terbakar hanyalah hadiah hiburan. Karena itu, mereka lebih menantikan hadiah yang akan diterima Lin Chen. Yun Luotian tahu bahwa hadiah hiburan dari lembah awan terbakar kemungkinan besar tidak akan memuaskan semua orang, jadi dia melanjutkan, tentu saja, hadiah hanyalah satu hal. Yang terpenting adalah mencapai peringkat yang baik, membawa kejayaan bagi sekte, dan mengharumkan nama kita. Selanjutnya, saya akan membuat peringkat komprehensif berdasarkan hasil setiap tingkat bintang di babak final kompetisi. Juara pertama, prestasi hampir setara bintang 9. Yun Luotian mengumumkan dengan lantang, selamat kepada teman mudaku Xing Chen atas kemenangannya dalam kejuaraan kompetisi pembuatan senjata tahun ini. Kau akan menerima harta paling berharga di lembah ini, batu sumber api. Batu sumber api, ini benar-benar batu sumber api. Lembah awan yang terbakar sungguh murah hati. Batu sumber api adalah salah satu batu paling menakjubkan di dunia. Konon, batu ini dapat menyerap semua api di dunia dan menempa senjata ilahi yang ampuh dengan kegunaan yang tak terbatas. Ini benar-benar situasi yang menguntungkan bagi semua pihak, baik dari segi ketenaran maupun kekayaan. Setelah acara penyempurnaan senjata ini, nama Xing Chen pasti akan terkenal di seluruh dunia. Tepuk tangan dan sorak-sorai yang menggema terdengar di seluruh tempat acara, sebagai bukti kemenangan Lin Chen. Kita menang, kita menang, Dugu Sue bersorak gembira. Di usia semuda ini, dia sudah memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa, prestasinya di masa depan tak terukur. Dugu Yun mengelus janggutnya dan memuji sambil tersenyum. Haha, ternyata aku memang punya mata yang jeli. Aku hampir saja melewatkan harta karun ini. Yun Tong tertawa terbahak-bahak, merasakan rasa pencapaian yang tak tertandingi sebagai seorang pencari bakat. Hehe, kalau orang-orang tahu identitasmu, itu pasti akan jadi sensasi. Yun Yue tersenyum dalam hati, merasa senang atas kehormatan yang diterima Lin Chen. Di platform yang tinggi, semua tetua dan tokoh berpengaruh menatap dengan tatapan tajam, tetapi sayangnya, Iblis Pedang telah menyampaikan pernyataannya, jadi siapa yang berani melawan Lin Chen? Selamat, anak muda, seorang pria tua berambut putih dari persekutuan penempaan senjata bertanya dengan senyum ramah, anak muda, kau memiliki bakat yang luar biasa dalam penempaan senjata. Mengapa kau tidak pergi ke persekutuan penempaan senjata untuk mendapatkan sertifikasi? Dengan status mulia sebagai penempa senjata, kau akan menikmati perlakuan istimewa kemanapun kau pergi. Terima kasih atas pengingatnya, tetua. Namun, saya jarang keluar rumah dan pengetahuan saya tentang dunia luar sangat minim, jawab Lin Chen. Kebetulan, saya punya lencana platinum tingkat 7. Setelah diskusi kita, kami yakin kamu mampu mendapatkan lencana ini. Pria tua itu tersenyum dan langsung menyerahkan lencana platinum kepada Lin Chen. Astaga, ini benar-benar lencana platinum kelas 7. Itu melambangkan status seorang ahli penyempurna senjata tingkat 7. Tampaknya perkumpulan penyempurna senjata juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memenangkan hati Xing Chen dan merekrutnya. Aku sangat iri, memiliki lencana platinum tingkat 7 di perkumpulan pemurnian senjata sangatlah didambakan. Semua orang takjub dan sangat iri. Ini agak kurang tepat. Lin Chen merasa tersanjung. Tidak, ini memang pantas kau dapatkan. Kami sangat puas dengan kinerjamu. Lelaki tua itu tertawa. Selama kau memegang lencana platinum ini, kami dapat menyediakan material di bawah tingkat Suan secara gratis, dan material di atas tingkat Suan akan ditawarkan dengan diskon 50%. Selain itu, persekutuan pemurnian kami memiliki koneksi yang luas dan melayani berbagai kekuatan. Jika diperlukan, kau juga dapat meminta bantuan dari berbagai cabang persekutuan pemurnian. Mata Lin Chen berbinar, ini benar-benar hal yang baik. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, saya merasa terhormat atas apresiasi Anda, senior. Saya dengan hormat menerima tawaran Anda. Yun Luotian takut dimanfaatkan oleh persekutuan pemurnian, jadi dia buru-buru berkata, teman muda Xing Chen, silakan naik ke panggung dan belajar dariku. Hadiah yang kau terima akan diberikan langsung oleh master lembah ini. Ya. Lin Chen membungkuk dengan hormat, menghadapi tatapan seluruh hadirin, kepala tegak, penuh semangat, saat ia menaiki panggung tinggi selangkah demi selangkah.
Yunlong duduk tegak dengan sikap bermartabat, tersenyum, sambil berpikir dalam hati, Xiao Yue, kau harus membuat ayahmu bangga. Aku benar-benar telah memilih menantu ini. Segera, Lin Chen naik ke mimbar tinggi dan membungkuk dengan hormat, Junior Xing Chen memberi salam kepada guru lembah Yun. Kau memang pemuda yang menjanjikan. Penampilanmu hari ini benar-benar pantas, kata Yunlong dengan sungguh-sungguh, namun, aku ingin tahu apakah aku akan mendapat kehormatan melihat wajah aslimu. Iya, Xing Chen selalu memakai topeng, jadi aku benar-benar tidak tahu seperti apa wajahnya. Mungkinkah dia tidak tampan? Pergi sana, apa kau tahu, itu kan cuma bersikap rendah hati. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan, sangat penasaran dengan penampilan Lin Chen. Mungkinkah itu dia? Jantung Dugu Sue berdebar kencang. Meskipun dia hampir yakin itu Lin Chen, kekuatan yang ditunjukkan Lin Chen terlalu besar, begitu besar sehingga dia hampir tidak bisa mempercayainya. Dugu Yun dan Biyun saling bertukar pandang, keduanya menyimpan kecurigaan yang sama. Yunlong, tentu saja, juga ingin melihat apakah pria yang sangat dikagumi dan dihargai oleh putri kesayangannya itu cocok secara penampilan. Bagian 952. Semua orang sangat menantikan untuk melihat penampilan asli Lin Chen. Lin Chen sendiri mahir menyamar dan telah mempersiapkan diri, jadi dia tidak peduli jika topengnya dilepas. Tentu saja, saya merasa sangat terhormat mendapatkan apresiasi dari guru lembah Yun. Lin Chen tersenyum, perlahan melepas topengnya untuk memperlihatkan wajah tampannya. Karena Lin Chen tidak terlalu melebih-lebihkan atau menyembunyikan penampilannya, bahkan jika itu bukan wajah aslinya, dia tetap tampan dengan fitur yang khas. Dugu Sue telah mengamati Lin Chen sepanjang waktu, tetapi ketika dia melepas topengnya, dia sedikit kecewa, kenapa bukan dia? Tidak, penampilan bisa diubah. Dia pasti tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia sengaja menyembunyikannya. Dugu Yun dan Biyun tidak terkejut, bahkan jika Xing Chen benar-benar Lin Chen. Namun, identitas Lin Chen saat ini sangat sensitif, dan menjadi terlalu terkenal akan merugikan perkembangannya di masa depan. Namun, kemungkinan ini sangat kecil, karena bagaimanapun juga, jarak antara Lin Chen dan Xing Chen terlalu besar. Setelah melihat Lin Chen, Yunlong berpikir bahwa meskipun penampilan Lin Chen tidak terlalu menonjol, dia tetap tampan, terutama dengan sikapnya yang halus dan berbudaya. Dia enak dipandang dari sudut manapun. Dia cukup tampan. Menjadi tampan bisa memberi makan keluarga, tetapi yang terpenting adalah karisma. Iya, memenangkan kejuaraan kompetisi pemurnian senjata dan menempas senjata jiwa kelas atas adalah tanda potensi yang tak terbatas. Kita hanya bisa membayangkan berapa banyak wanita muda di dunia yang akan terpikat olehnya. Semua orang dipenuhi rasa iri, terutama para wanita yang hadir, yang terpesona dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Bahkan peri api Nalan King yang angkuh dan sombong pun tak kuasa menahan rasa harunya. Bagaimanapun juga, Lin Chen benar-benar luar biasa, seorang jenius yang istimewa di antara ribuan orang. Meskipun penampilan Lin Chen tidak terlalu menonjol, semua orang yang hadir mengingat wajahnya dengan sangat dalam, mengukirnya dalam pikiran mereka dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Memang, kalian masih muda dan penuh harapan. Masa depan adalah milik kalian, anak muda. Yunlong berdiri, memperlihatkan sebuah kotak indah di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, batu sumber api ada di sini. Ini adalah kehormatan dan hadiah yang pantas kalian dapatkan. Selamat sekali lagi, semoga kalian dapat menampilkan performa yang lebih baik lagi di kompetisi penempaan senjata akbar berikutnya. Jelas sekali. Di bawah kotak harta karun itu terdapat sebuah undangan, yang menunjukkan bahwa Yunlong telah menyiapkan tiket masuk bagi Lin Chen untuk acara pemurnian senjata berikutnya. Melihat kepribadiannya, sepertinya undangan yang kukirimkan padanya tidak perlu. Yunyu menggelengkan kepala dan menghela napas dalam hati. Dalam kompetisi penyempurnaan senjata ini, Lin Chen sama sekali tidak menggunakan hak istimewa undangannya selama penilaian eksternal. Sebaliknya, ia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk secara konsisten mengatasi semua rintangan dan meraih kemenangan akhir. Semangat juang inilah yang paling dikagumi Yun Yue. Lin Chen tahu bahwa batu sumber api bukanlah barang biasa, dan dia dengan senang hati menerima kotak harta karun itu dengan kedua tangannya. Terima kasih, Guru Lembah Yun. Memang pantas, tak perlu terlalu sopan. Yunlong tertawa. Hehe, selain hadiah batu sumber api, lembah kami memiliki keuntungan tambahan, Anda dapat menerima pembaptisan api suci lembah kami. Jika Anda tidak terburu-buru, Anda dapat beristirahat di lembah kami, dan saya akan menyambut Anda secara pribadi ketika waktunya tepat. Pembaptisan dengan api suci. Itu adalah hak istimewa yang hanya diperuntukkan bagi murid-murid paling unggul dari lembah awan berapi. Terlebih lagi, baptisan api suci tidak pernah menerima orang dari luar lembah. Tampaknya lembah awan berapi benar-benar berupaya keras untuk merekrut bintang-bintang. Aku dengar bahwa pembaptisan api suci lembah awan berkobar tidak hanya dapat memurnikan dan memperkuat tubuh, tetapi juga memurnikan api senjata. Ini adalah mimpi yang didambakan oleh begitu banyak murid lembah awan berkobar, namun telah direbut oleh orang luar. Kerumunan itu tersentak kaget, terutama para murid lembah awan terbakar yang dipenuhi rasa iri. Ayah sangat perhatian. Aku khawatir dia tidak tahu bahwa Lin Chen juga menyimpan dendam terhadap lembah awan terbakar. Yun Yue menghela napas dalam hati, mengingat bahwa Yun Luotian hampir membunuh Lin Chen selama perjalanan mereka ke Gua Iblis. Mengingat sifat Lin Chen yang pendendam, dia mungkin sudah menyimpan dendam yang mendalam terhadap Yun Luotian.
Yang terpenting, Lin Chen adalah seorang kultivator iblis. Mengingat pencapaiannya saat ini, jika identitasnya sayangnya terungkap di masa depan, Lin Chen tidak tahu badai macam apa yang akan dihadapinya. Meskipun Lin Chen tidak tahu apa itu baptisan api suci, dia tahu bahwa pemberian Yunlong yang luar biasa pastilah sesuatu yang istimewa. Jadi dia berterima kasih dan berkata, "Terima kasih, Guru Lembah Yun. Kalau begitu, murid junior ini akan mengganggu Anda. Jangan ganggu, anggap saja seperti di rumah sendiri." Yunlong berbicara cepat, lalu menyadari kesalahannya dan buru-buru mengubah nada bicaranya sambil tersenyum, "Hehe, maksudku, tidak perlu terlalu sopan. Ayah memang luar biasa, masalah ini bahkan belum mendekati penyelesaian," kata Yun Yue sambil mendengus, wajahnya memerah. Sang iblis pedang sudah lama menyukai Lin Chen sebagai muridnya, jadi tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia berkata sambil tersenyum, "Jadi, teman muda Xing Chen adalah murid Guru Tai. Tidak heran kau begitu luar biasa. Keluarga para ahli pengrajin memang memiliki penerus yang layak. Senior, Anda terlalu memuji saya. Masih banyak yang harus saya pelajari dan jalan yang harus ditempuh masih panjang. Saya perlu mengasah kemampuan saya lebih lagi di masa mendatang," kata Lin Chen dengan rendah hati. "Aku sudah lama mengenal Tuan Tai. Jika kau kembali dan menemui Tuan Tai, sampaikan salamku padanya," kata iblis pedang sambil tersenyum. Tentu saja, Lin Chen membungkuk dengan hormat. Iblis pedang sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah identitas Lin Chen dipastikan, masalah menerimanya sebagai murid tentu akan menjadi jauh lebih mudah. Segera setelah itu, hasil juara kedua dan ketiga dalam kompetisi pembuatan senjata telah diumumkan. Karena kepergian Guqi, ia tidak memenangkan tempat apapun. Juara kedua diraih oleh Wu Yaxi, seorang murid Sekte Dao, sementara Yun Yue berada di peringkat ketiga secara keseluruhan. Meskipun jauh dari kehormatan menjadi juara, hal itu tetap membawa imbalan yang cukup besar. Ajang pembuatan senjata besar yang diadakan setiap 5 tahun sekali akhirnya telah berakhir. Nama bintang-bintang itu ditakdirkan untuk membuat dunia takjub. Setelah acara pemurnian senjata selesai, Lin Chen tentu saja menerima perlakuan tingkat tertinggi dari lembah awan terbakar, dan ditugaskan ke ruang pemurnian senjata utama. Ruang pembuatan senjata. Lin Chen duduk bersila, dia telah menunjukkan performa luar biasa dalam acara penempaan senjata hari ini. Jika dia harus menempa senjata lain, dia mungkin tidak akan mampu menciptakan senjata jiwa kelas atas lainnya. Oleh karena itu, Lin Chen perlu mengasah keterampilannya dan mengumpulkan pengalaman dalam pembuatan senjata. Dia mengingat kembali proses pembuatan senjata hari ini dengan saksama, merenung dalam diam, memperbaiki kekurangannya, dan memperdalam pemahamannya. Sudah pasti bahwa Lin Chen telah mencapai kekuatan pemurni senjata tingkat 5 secara stabil, tetapi jika dia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam keadaan khusus, dia juga dapat mencapai level pemurni senjata tingkat 6 atau 7, jadi hal ini sangat tidak pasti. Ruang pemurnian utama, sebagai tingkat perawatan tertinggi di lembah awan terbakar, dapat dianggap sebagai tempat suci untuk kultivasi yang tenang, dan bukan sesuatu yang dapat diganggu atau dicemari oleh siapapun. Di sisi lain, Lin Chen merasa cukup puas menghabiskan 2 hari penuh menyendiri di ruang pemurnian senjata. Dalam 2 hari terakhir, Lin Chen telah memperdalam dan memperkuat pengalamannya dalam menempa senjata, dan telah memperoleh banyak manfaat. View gelombang. Lin Chen menghembuskan napas yang pengap, matanya tiba-tiba terbuka, dan dia merasa segar dan bersemangat. Dia berkata sambil mendesah, rasanya sangat enak. Sepertinya memurnikan senjata juga dapat meningkatkan kondisi mental seseorang. Kultivasi mentalku telah meningkat cukup banyak. Karena keahliannya dalam memurnikan senjata telah meningkat, Lin Chen, secara iseng, dengan rasa ingin tahu mengeluarkan kotak harta karun itu. Batu sumber api ini, sebagai harta paling berharga di lembah awan berapi, pasti luar biasa. Lin Chen sangat gembira dan tak sabar untuk membuka kotak harta karun itu. Aura misterius pun terpancar keluar. Yang mengejutkan Lin Chen, batu sumber api legendaris itu memang tampak mengerikan. Warnanya gelap dan tak bernyawa, persis seperti batu biasa. Kau tak bisa menilai buku dari sampulnya, dan kau tak bisa mengukur lautan dengan ember. Batu sumber api adalah harta karun, jadi kau tak bisa hanya melihat penampilannya. Lin Chen menghibur dirinya sendiri. Karena batu sumber api memiliki kemampuan menyerap semua api, Lin Chen ingin mencobanya. Tak mampu menahan godaan. Lin Chen dengan hati-hati mengalirkan api kilin yang mendalam, lalu menuangkannya ke batu sumber api dengan ekspresi terkejut. Sungguh. Ketika api mistik kilin bersentuhan dengan batu sumber api itu langsung terserap sepenuhnya. Pada saat yang sama, penampilan dan warna batu sumber api berubah, dan mulai berkilauan dengan cahaya api yang cemerlang. Luar biasa, Lin Chen sangat terkejut, jadi dia menarik kembali api kilin mendalam dan menyalurkan api emas mendalam yang jauh lebih kuat. Hasilnya tetap sama, bahkan api emas Xuan Huang pun sepenuhnya diserap oleh batu sumber api. Yang lebih aneh lagi adalah, meskipun batu sumber api menyerap tembakan senjata, batu itu tetap tampak biasa saja, seolah-olah tidak memiliki efek praktis selain mampu menyerap tembakan senjata. Namun, jika batu sumber api dapat dimurnikan, ia akan memiliki kemampuan untuk menyerap api, terlepas dari jenis senjata ilahi atau senjata apapun yang ditempa darinya. Lin Chen berpikir dalam hati, aku hampir mati karena api suci roh beku dari makhluk yang pernah dirasuki Guqi itu. Jika aku bisa melebur batu sumber api ini menjadi armor api bintang, aku akan kebal terhadap semua api di masa depan.
Masalahnya adalah, batu sumber api ini dapat menyerap api dari wadah, jadi bagaimana cara kita memurnikannya? Benar, ternyata ada benih esensi api yang tersegel di dalam kuali esensi api. Sifat benih esensi api ini mirip dengan batu sumber api. Aku ingin tahu apa efeknya jika batu sumber api ditempatkan di dalam kuali esensi api untuk dimurnikan. Lin Chen merenung dalam hati. Karena batu api adalah harta karun yang sangat berharga, maka harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Langsung, Lin Chen memanggil armor api bintang karena mengandung api kilin yang mendalam. Jika armor api bintang bersentuhan dengan batu sumber api, ia mungkin akan ditelan oleh kekuatan atribut khusus dari batu sumber api, yang akan menjadi kerugian yang lebih besar daripada keuntungan. Namun, di antara teknik pemurnian senjata yang diwariskan oleh Guru Tai, terdapat pola unik yang dapat menstabilkan kerusakan yang disebabkan oleh tembakan senjata, sehingga memungkinkan pemurnian yang lebih stabil. Itulah kepribadian Lin Chen, setiap kali ia mendapat inspirasi tiba-tiba, ia pasti ingin mencobanya. Jika ia bisa menyematkan sifat khusus batu sumber api ke dalam armor api bintang, armor itu akan mampu bersaing bahkan dengan api suci yang sangat kuat. Itu juga yang kupikirkan. Ekspresi Lin Chen menjadi fokus. Meskipun ia kurang berpengalaman dalam pembuatan senjata, ia sangat terampil dalam menggunakan pola senjata. Armor Starfire sendiri memiliki atribut api dan merupakan artefak pertahanan yang sudah jadi, yang akan membuat proses pencetakan pola artefak menjadi jauh lebih efektif. Namun, Lin Chen tetap berhati-hati. Dia mengeluarkan batu spiritual di tangannya, menarik energi spiritualnya, dan dengan terampil memadatkan serangkaian pola artefak. Mengikuti pola susunan yang terukir di benaknya, dia memurnikan dan dengan cekatan memasukkan satu pola artefak demi satu ke dalam armor Starfire. Sungguh. Karena adanya kesamaan antara armor Starfire dan sinergi yang kuat di antara keduanya, ukiran pola senjata karya Lin Chen sangat berhasil. Namun, pola susunan tersebut sangat kompleks, dan tidak boleh ada kesalahan di setiap langkahnya, sehingga Lin Chen sangat berhati-hati dan teliti. Setiap pola yang ia masukkan harus sempurna. Penuh. Butuh waktu hampir 1 jam, tetapi tugas itu akhirnya selesai. Selesai. Untungnya, kemampuan penyempurnaan senjataku telah meningkat secara signifikan, jika tidak, mengukir pola susunan ini bukanlah tugas yang mudah. Lin Chen menyeka keringatnya, menatap batu sumber api, dan tertawa, sekarang mari kita lihat apakah kau bisa melakukannya. Bagian 953. Kuali esensi api. Lin Chen memanggil kuali esensi api, yang, sebagai benih api esensi, juga memiliki kemampuan untuk menyerap api artefak. Semoga ideku benar, seru Lin Chen pelan, lalu memasuki keadaan menyatu dengan langit dan manusia, mengaktifkan mata iblis emas, sehingga dia dapat melacak perubahan atribut kuali esensi api dan batu sumber api kapan saja. Tanpa ragu, Lin Chen menyingkirkan gangguan dari pikirannya, memfokuskan perhatiannya, dan perlahan-lahan mengalirkan api emas mendalam untuk pertama-tama mengaktifkan kuali esensi api, lalu dengan hati-hati mendorong batu sumber api ke dalamnya. Sungguh. Ketika batu sumber api jatuh ke dalam kuali esensi api, batu itu langsung menyerap api esensi saat bersentuhan. Namun, kekuatan benih api esensial melampaui ekspektasi Lin Chen. Seolah merasakan invasi musuh dari luar, potensi benih api esensial diaktifkan, melepaskan serangan balik dahsyat terhadap batu sumber api. Kemudian, dua kekuatan dahsyat terbentuk, tak satu pun yang mau mengalah, dan terjadilah tarik-menarik kekuatan yang seimbang. Dor. Di tengah benturan atribut yang sengit, kuali esensi api tampaknya kehilangan kendali dan mulai berguncang hebat. Jelas sekali. Kemampuan penyerapan batu sumber api sangat unggul, terus-menerus menarik dan menyerap kekuatan benih api esensi. Namun, benih api esensi juga memiliki potensi yang tak terbatas, dengan meningkatnya daya serap batu sumber api, kekuatan benih api esensi juga meningkat, benar-benar menjadi lebih kuat ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. Sangat kuat, sepertinya benih api esensi tidak ada apa-apanya dibandingkan batu sumber api. Lin Chen terkejut, tetapi benih api esensi juga cukup kuat. Bukan tugas mudah bagi batu sumber api untuk sepenuhnya melahap benih api esensi. Yang perlu dilakukan Lin Chen adalah menjaga keseimbangan antara kedua kekuatan elemen tersebut agar dapat dimurnikan. Sekarang, Lin Chen melepaskan api emas Xuan Huang dengan penuh amarah. Api emas yang luas dan berbintik-bintik, seperti sungai atau lautan yang perkasa, mengalir deras ke dalam kuali inti api. Benih api esensi itu sendiri sangat kuat, mengandung potensi yang tak terbatas. Terutama dengan peningkatan api emas mendalam, ia tak diragukan lagi seperti harimau bersayap. Kekuatan benih api esensi juga meningkat secara stabil, berupaya untuk mempengaruhi batu sumber api. Benih api esensi, aku telah menaruh semua harapanku padamu, jadi kumohon jangan mengecewakanku. Pikir Lin Chen dalam hati, melepaskan api mendalam kilin sekali lagi untuk terus meningkatkan kekuatan benih api esensi. Yang mengejutkan Lin Chen, sebuah batu sumber api kecil memiliki energi yang begitu kuat. Lagi pula, dengan lonjakan kekuatan benih api esensi saat ini, kekuatannya sudah sangat mendekati kekuatan api suci. Mungkinkah seseorang harus mencapai kekuatan api suci untuk memurnikan batu sumber api? Namun Lin Chen bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Lagi pula, benih api esensi adalah satu-satunya kekuatan yang dapat menyeimbangkan atribut batu sumber api. Dia percaya bahwa begitu mencapai tingkat tertentu, benih itu pasti dapat menekan kekuatan atribut batu sumber api. Seperti kata pepatah, segala sesuatu akan berubah menjadi kebalikannya ketika mencapai titik ekstremnya.
Batu sumber api, setelah melahap sejumlah besar api esensi, bukannya tanpa batasan. Penuh. Kebuntuan itu berlangsung selama lebih dari setengah jam, dan Lin Chen hampir kehabisan kemampuan tembakan senjatanya tingkat ke-7. Akhirnya, seperti kata pepatah, ketekunan akan membuahkan hasil. Di bawah pengaruh terus-menerus dari benih api, batu sumber api akhirnya mencapai batasnya, penyerapan atribut mereda, dan terjadi kecenderungan saling menahan diri. Masih ada harapan. Lin Chen diam-diam merasa senang karena telah mencapai tahap ini, jadi dia tidak peduli dengan usaha lebih lanjut. Dia terus melepaskan api emas mendalam dan api kilin mendalam untuk lebih meningkatkan kekuatan benih api esensi. Perlahan-lahan, kedua kekuatan tersebut berkonflik, tren mereka saling menahan dan menyeimbangkan, mereka seimbang, dan tidak ada pihak yang dapat memperoleh keuntungan. Mata tajam Lin Chen menembus batu sumber api dan kuali esensi api dengan perhatian cermat terhadap detail, memantau dengan saksama perubahan kekuatan kedua atribut tersebut dan dengan hati-hati mengendalikan perubahan panasnya. Keseimbangan, keseimbangan, keseimbangan lagi. Akhirnya, konflik antara kedua atribut tersebut mencapai keseimbangan sempurna, dan fluktuasi kuali esensi api akhirnya mereda. Kobaran api yang berkobar, seolah membeku, ditempatkan secara harmonis di dalam kuali esensi api. Fiuh, akhirnya aku berhasil. Lin Chen menarik napas dalam-dalam, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Bahkan setelah menstabilkan atribut hingga seimbang, dia tidak berani terlalu santai. Dia bahkan perlu lebih tepat dan moderat dalam mengendalikan panasnya. Lagi pula, kekuatan api emas mendalam masih dibutuhkan saat memurnikan batu sumber api. Saat ini, situasinya dalam keadaan seimbang, menambahkan api emas mendalam akan dengan mudah mengganggu keseimbangan ini. Oleh karena itu, kekuatan benih api yang telah dimurnikan harus berubah sesuai dengan proses pemurnian batu sumber api. Ia harus selalu menjaga keseimbangan, kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan kegagalan, yang merupakan tantangan besar baginya. Sekarang, Lin Chen tetap fokus dan berkonsentrasi penuh pada semangatnya, diam-diam menyemangati dirinya sendiri. Guru berkata bahwa selama kau memiliki kemauan, tidak ada batu spiritual di dunia ini yang tidak dapat kau sempurnakan. Itu juga yang kupikirkan. Lin Chen membersihkan pikirannya dari gangguan dan mengosongkan hatinya, seperti saat pertama kali ia memurnikan hati pedang, menggunakan hatinya untuk memurnikan senjata tersebut. Tak mampu menahan godaan. Mengandalkan intuisinya, Lin Chen perlahan mengalirkan api emas mendalam, menggunakan hatinya sebagai panduan. Untaian api emas mendalam, seperti aliran sungai yang gemericik, perlahan meresap ke dalam batu sumber api. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan selama proses pemurnian, Lin Chen harus melemahkan kekuatan benih api esensi dalam jumlah tertentu. Sungguh, ketika atribut-atributnya seimbang, api emas mendalam berhasil menembus batu sumber api. Di bawah kendali benih api esensi yang kuat, batu sumber api tidak mampu melahap api emas mendalam. Langkah pertama berhasil, tetapi memurnikan batu sumber api adalah proses yang panjang, dan tidak ada detail, sekecil apapun, yang boleh diabaikan. Alih-alih, Lin Chen perlu lebih berhati-hati dan tepat dalam mengendalikan panas, dan dia juga perlu lebih berkonsentrasi. Dengan cara ini, memanfaatkan kerentanan tersebut, api emas Xuan Huang menembus lapis demi lapis, mengupas setiap lapisan sambil dengan hati-hati memurnikan zat tersebut. Perlahan-lahan, saat api emas Xuan Huang dimurnikan, sifat-sifat batu sumber api mulai berubah, dan bahkan ada tanda-tanda fusi dengan api emas Xuan Huang. Meskipun begitu, Lin Chen tidak berani bersantai sedikit pun, malah menjadi lebih berhati-hati. Setiap langkah, setiap lapisan pemurnian dikerjakan dengan sangat teliti. Namun, mempertahankan tingkat konsentrasi yang tinggi setiap saat sangat menguras energi mental Lin Chen. Wajah tampannya sedikit pucat, dan keringat dingin terus mengalir dari dahinya. Lagi pula, hanya ada satu batu sumber api, dan satu kesalahan saja bisa menghancurkannya sepenuhnya, jadi Lin Chen tidak punya jalan keluar. Betapapun sulitnya, dia harus mengertakkan gigi dan gigih. Seiring waktu berlalu, Lin Chen tampak larut dalam momen tersebut, dan perpaduan antara api emas Xuan Huang dan batu sumber api terus semakin dalam. Saat ini, Lin Chen bagaikan seorang seniman, dengan teliti memahat mahakaryanya yang sempurna, tidak mentolerir sebutir pasir pun atau kekurangan apapun, setiap langkahnya merupakan karya keahlian yang luar biasa. Akhirnya, melalui upaya pemurnian Lin Chen yang gigih, batu sumber api secara bertahap menyatu dengan api emas mendalam, atributnya menjadi sangat aktif dan mulai menggeliat sedikit. Selesai, selesai. Lin Chen sangat gembira, tetapi ia belum bisa bersantai hingga saat-saat terakhir. Namun, batu sumber api telah menyerap api emas yang mendalam, memungkinkan Lin Chen untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Jika tidak, dengan kecepatan ini, mungkin akan membutuhkan waktu berhari-hari dan bermalam untuk memurnikannya. Sekarang, Lin Chen menyalurkan api emas mendalam sekali lagi, kekuatannya meningkat secara signifikan, dan kecepatannya juga meningkat. Namun, untuk berjaga-jaga, Lin Chen terus menjaga keseimbangan antara kedua kekuatan elemen tersebut, karena dia tidak ingin lengah di saat-saat kritis terakhir. Menyaring, menyaring, menyaring. Seiring perubahan sifat batu sumber api, kendali Lin Chen atas api juga meningkat selangkah demi selangkah. Waktu yang lama. Berkat proses pemurnian yang teliti dan hati-hati dari Lin Chen, batu sumber api yang keras kepala itu secara bertahap membentuk zat seperti pasta, yang berarti dia telah berhasil setengah jalan. Langsung, Lin Chen,
Yang cerdas dan gesit, memanfaatkan kesempatan itu dan dengan tegas memadatkan serangkaian pola artefak, yang bersama dengan api emas Xuan Huang, tercetak rapi dan teratur ke dalam batu sumber api. Fungsi dari pola susunan ini ada dua, pertama, dapat menstabilkan perubahan atribut, dan kedua, dapat memperkuat penggabungan api emas Xuan Huang. Gelombang. Satu demi satu, pola-pola tersebut, disertai dengan nyala api yang cemerlang, terukir dalam-dalam pada batu sumber api. Kekuatan batu sumber api juga menjadi lebih stabil, sehingga memudahkan Lin Chen untuk memurnikannya, dan kecepatan kerjanya secara bertahap meningkat sambil tetap berhati-hati. Sepanjang proses tersebut, Lin Chen memasukkan total 358 pola artefak untuk membentuk pola sejati yang sempurna. Bahkan jika kekuatan benih api esensi dihilangkan sekarang, kemungkinan besar tidak akan merusak sifat-sifat batu sumber api tersebut. Seperti kata pepatah, lebih baik berhati-hati daripada menyesal, Lin Chen tidak berani mengambil risiko yang tidak perlu dan hanya bisa terus menjaga keseimbangan. Ketika saatnya tiba, Lin Chen melemparkan armor Starfire yang telah ia persiapkan ke dalam kuali api murni. Menyaring. Lin Chen mengayunkan tangannya, melepaskan kobaran api yang semakin menyempurnakan armor Starfire. Sesuai dengan itu, ketika batu sumber api dan armor api bintang digabungkan, keseimbangan tertentu harus dijaga. Namun, karena armor api bintang itu sendiri berasal dari api mistik kilin, mengendalikan panasnya sedikit lebih mudah. Proses pemurnian sedang berlangsung. Dengan menggunakan api emas yang mendalam sebagai panduan, mereka tertarik satu sama lain. Selain itu, dengan bantuan pola susunan, batu sumber api cair sama sekali tidak menolak armor api bintang. Sebaliknya, di bawah daya tarik api emas yang mendalam, mereka tertarik lebih dekat satu sama lain. Hanya selangkah lagi, Lin Chen menenangkan dirinya. Semakin dekat dia dengan kesuksesan, semakin besar kemungkinan dia melakukan kesalahan, jadi Lin Chen harus ekstra hati-hati dan waspada. Selangkah demi selangkah, mereka dipertemukan. Meskipun Lin Chen berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya, dia tetap merasa gugup. Fusi. Zat kental seperti pasta yang berputar-putar, seperti cairan, secara bertahap menyatu ke dalam armor Starfire. Seolah diencerkan, kekuatan elemen menyebar dan meresap ke seluruh armor Starfire. Momen itu, pola susunan tersebut juga berfungsi sebagai penghubung antar lapisan, menghubungkan lapisan demi lapisan tanpa membedakan. Aku merasakannya. Saat atribut batu sumber api menyatu, atribut armor Starfire juga mengalami perubahan halus. Sampai ketika keduanya sepenuhnya menyatu, mata Lin Chen menajam. Lepaskan mereka, teriak Lin Chen. Momen selanjutnya, intisari api yang sangat besar yang tersimpan dalam kuali api intisari mengalir deras ke dalam armor Starfire seperti arus yang mengamuk, menggunakan armor Starfire sebagai pintu masuknya. Boom, gelombang. Kobaran api yang dahsyat mengalir ke dalam armor Starfire, membuat atributnya menjadi sangat aktif. Armor itu menyerap sejumlah besar api yang masuk dan menjadikannya miliknya sendiri. Pada saat yang sama, semangat yang dipupuk di dalam armor Starfire juga terus diperkuat. Dengan cara ini, perkuat, tempa, armor Starfire menjadi lebih kokoh dan keras, sementara kekuatan api mendalam kilin juga meningkat secara signifikan. Akhirnya, armor Starfire maju dengan cepat, berhasil mencapai tingkat senjata Xuan kelas menengah, yaitu kondisi puncaknya. Haha, misi berhasil. Sepertinya Dewi Keberuntungan masih berpihak padaku. Lin Chen tertawa gembira. Ini bukan hanya peningkatan dan penyempurnaan dari armor Starfire, tetapi yang lebih penting, ini merupakan terobosan besar dalam keterampilan pembuatan senjata. Bagian 954. Keluar dari oven. Lin Chen berteriak, telapak tangannya menyala-nyala dengan api, menyerang kuali api murni. Bang! Kuali api bergetar hebat, kobaran api menyembur seperti naga, dan pelangi yang menyala-nyala meraung. Dalam sekejap, sinar matahari berkilauan, cahayanya yang menyilaukan sangat memekakkan telinga. Aku baru saja melihatnya. Sebuah baju zirah merah menyala, seolah terlahir kembali dari abu, berubah dan sepenuhnya diperbarui. Baju zirah itu melayang di udara seperti makhluk hidup, dipenuhi kaca berkilauan, memikat mata. Tanpa disadari, gelombang aura yang intens dan tak tertandingi menyebar, mengaduk pikiran dan jiwa. Kuku yang bagus. Lin Chen sangat gembira, sebagai pengendali armor api bintang, dia merasakannya dengan sangat jelas. Karena peningkatan roh artefak, pertahanan armor api bintang tidak hanya meningkat pesat, tetapi api mendalam kilin yang dimiliki Lin Chen juga maju ke tahap menengah api mendalam. Secara spontan, dia tentu saja harus menguji kekuatan armor Starfire. Sekarang, Lin Chen mengangkat tangannya, memperlihatkan pedang api es, yang langsung berkobar. Bintang yang bersinar. Satu tebasan pedang, sekuat guntur, menebas langsung ke armor Starfire dengan ujungnya yang menyala-nyala. Dentang. Logam berbenturan, api berkobar, dan semburan energi yang kuat menyebar keluar. Jelas sekali, kekuatan api yang dibawa oleh serangan pedang Lin Chen langsung diserap oleh armor api bintang. Sambil bertahan melawan kekuatan pedang, armor itu secara bersamaan menyerap dan menetralkan kekuatan api di dalamnya. Sungguh dahsyat, ini benar-benar tidak mengecewakanku. Lin Chen sangat gembira, meskipun pertahanan armor Starfire bukanlah yang terkuat, itu jelas merupakan penangkal kekuatan api. Sebagai contoh,
Jika Lin Chen mengenakan armor Starfire, dia tidak akan takut akan kerusakan yang ditimbulkan oleh api suci. Namun, terhadap serangan elemen lainnya, armor Starfire masih hanya memiliki kekuatan pertahanan tingkat profound rank menengah, hanya memiliki efek yang kuat terhadap atribut khusus, tetapi itu sudah sangat memuaskan bagi Lin Chen. Haha, seandainya aku terkena api suci roh es lagi, aku tidak akan berada dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Lin Chen tertawa terbahak-bahak, hatinya dipenuhi kegembiraan. Tentu. Karena armor Starfire menggabungkan kekuatan atribut dari batu sumber api, ia tidak hanya memperoleh kemampuan untuk melahap api senjata, tetapi juga dapat melahap api senjata dan tumbuh tanpa batas. Dengan kata lain, selama ada cukup energi api, armor Starfire dapat ditingkatkan lebih lanjut menjadi senjata Suan tingkat tinggi, atau bahkan melampaui senjata Suan, menunjukkan potensinya yang tak terbatas. Langsung, Lin Chen memanggil armor api bintang. Karena pemurnian intensitas tinggi yang terus-menerus, kemampuan pemurnian senjata Lin Chen juga meningkat hingga tingkat tertentu, dan kultivasi mentalnya juga mengalami kemajuan pesat. Meningkatkan kualitas senjata itu seperti mengembangkan diri, sepertinya aku harus menyisihkan waktu untuk itu di masa depan, ujar Lin Chen. Manfaat peningkatan kualitas senjata memang cukup jelas. Lagi pula, Lin Chen adalah kultivator ganda yang menguasai ilmu kebenaran dan ilmu iblis, yang menuntut kondisi mental yang lebih tinggi. View gelombang. Lin Chen menghela napas pelan. Dia benar-benar telah mengerahkan banyak energi untuk memurnikan batu sumber api. Untuk menerima baptisan api suci, Lin Chen perlu memastikan bahwa dia berada dalam kondisi mental sebaik mungkin. Praktik spiritual tidak mengenal perbedaan antara siang dan malam. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Lin Chen mengatur napasnya, perlahan membuka matanya, tatapannya jernih dan cerah, dan dia merasa bahwa materi yang dilihatnya lebih halus, dan keenam inderanya sangat meningkat. Baiklah, saatnya keluar dari pengasingan. Setelah pembaptisan api suci, saatnya meninggalkan lembah awan berapi. Lin Chen menghela napas dan berdiri untuk pergi. Dengung, gelombang. Gerbang itu dibuka, dan yang mengejutkan saya, di luar sudah hampir malam. Sepertinya kita melewatkan waktu yang tepat. Lin Chen terkejut. Kami sedang mengobrol. Teman muda Xing Chen, sebuah suara familiar terdengar, dan Yuntong berjalan mendekat dengan senyum lebar, seolah-olah telah menunggu cukup lama. Saya, Junior, menyampaikan salam kepada tetua Yuntong. Lin Chen menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Sejak kembali dari penilaian luar, Yuntong telah merawat Lin Chen dengan baik, yang secara alami membuat Lin Chen menghormatinya. Hehe, kau akhirnya keluar dari pengasingan, Yuntong tertawa. Apakah anak muda ini sudah lama mengasingkan diri? Sudah 3 hari penuh. Selama itu, tanya Lin Chen dengan heran, kalau begitu seharusnya aku tidak melewatkan upacara pembaptisan api suci, kan? Upacara pembaptisan api suci dapat dilakukan kapan saja, tetapi besok pukul Chensi 7-9 pagi, adalah saat energi yang berada pada puncaknya, sehingga pembaptisan akan lebih efektif saat itu, kata Yuntong sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita lakukan besok di Chensi pukul 7-9 pagi, kata Lin Chen. Baiklah, Yuntong mengangguk sedikit, lalu seolah teringat sesuatu dan berkata dengan serius, ngomong-ngomong, saat kau mengasingkan diri, seorang murid di lembah menerima 2 surat. Namamu tertera di surat-surat itu, tetapi pengirimnya tidak bertanda tangan. Ini adalah privasi pribadimu, dan aku tidak bisa ikut campur. Silakan lihat. Surat, 2 salinan. Lin Chen mengerutkan kening, tetapi dia tidak terkejut. Lagi pula, Qin Yao sekarang berada di tangan Namong Hao, jadi tidak mungkin dia tidak memiliki rencana apapun. Tak mampu menahan godaan. Lin Chen mengambil surat-surat itu, membuka salah satunya, dan melihat beberapa huruf besar yang ditulis dengan marah, Lin Chen. Bajingan, pembohong besar, nenek ini memberimu waktu 3 hari untuk kembali ke paviliun penjinakan hewan, atau kau akan menanggung akibatnya. Gadis ini, Lin Chen berkeringat dingin. Apa yang terjadi? Tanya Yuntong sambil mengerutkan kening. Bukan apa-apa, cuma anak kecil yang mengamuk padaku. Lin Chen menggelengkan kepalanya, lalu membuka surat kedua. Setelah melihat catatan di surat itu, ia langsung dipenuhi amarah. Karena tidak dapat memahami ekspresi dan pikiran Lin Chen, Yuntong berkata, dengan ketenaran datanglah masalah. Sekarang kamu berada di puncak ketenaranmu, tidak dapat dihindari bahwa kamu akan menarik kecemburuan. Jika kamu difitnah, kamu tidak perlu memperhatikannya. Terima kasih, tetua. Namun, ini teman lama saya. Saya ingin keluar sebentar. Apakah tetua bisa memberi saya jalan? Tanya Lin Chen. Tentu saja, kau sekarang adalah ahli penyempurna senjata utama di lembah ini, jadi wajar jika kami tidak akan membatasi kebebasanmu. Hanya saja jangan lupa upacara pembaptisan api suci besok, anak muda, kata Yuntong. Baiklah, aku pasti akan sampai tepat waktu. Lin Chen mengangguk sedikit. Setelah 3 hari mengasingkan diri, Lin Chen masih mengkhawatirkan Qin Yao. Dengan izin Yuntong, Lin Chen segera meninggalkan lembah awan terbakar. Malam itu gelap gulita seperti tinta, langit dan bumi diselimuti kegelapan. Sekitar 40 atau 50 mil jauhnya dari Burning Cloud Valley, terbentang hutan pegunungan yang terpencil. Pohon tua dengan akar-akarnya yang berbelit-belit menaungi bayangan yang bergoyang, hutan yang gelap dan terpencil itu sunyi senyap seperti keheningan kematian. Jauh di dalam hutan, beberapa sosok gelap mengintai. Tuan muda, kami sudah menunggu selama 2 hari penuh, apakah bintang itu benar-benar akan muncul?
Tentu saja, dendam antara kakak Guki dan Xing Chen berakar dari wanita ini, jadi dia pasti sangat penting bagi Xing Chen. Selama aku memiliki wanita ini sebagai alat tawar-menawar, aku tentu saja bisa mendapatkan keuntungan yang kuinginkan. Bahkan kakak senior Guki pun mengalami kekalahan telak di tangan Xing Chen. Sejujurnya, aku rasa wanita ini tidak terlalu berharga bagi Xing Chen. Dia hanya membantu ketika melihat ketidakadilan. Jangan terburu-buru, tunggu sebentar lagi. Jika Xing Chen benar-benar berani menepati janji, itu sudah cukup untuk membuktikan nilai wanita ini. Saat itu, dia akan berada di bawah kekuasaanku. Bukankah sebaiknya kita menunggu Tuan Muda Guki tiba sebelum membahas ini? Dengan sumber daya dan kekuatan Tuan Muda Guki di alam kabut, peluang kita untuk menang akan jauh lebih besar jika beliau ada di sana. Kakak Guki sekarang benar-benar dipermalukan. Kembali ke sekte pasti akan mengakibatkan hukuman berat. Akan sulit bagi saya untuk naik pangkat dengan mengandalkan pengaruhnya di masa depan. Lebih realistis untuk mengandalkan diri sendiri. Selama saya bisa mendapatkan batu sumber api, saya akan memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat ahli senjata tingkat 6. Pada saat itu, siapa di klan yang bisa menyaingi saya? Tapi aku merasa Xing Chen sangat berbahaya, dan tidak ada konflik atau dendam antara Tuan Muda dan Xing Chen. Mengapa harus terlibat dalam kekacauan ini? Jika benar-benar terjadi sesuatu yang buruk, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada para tetua? Kenapa panik? Dengan dua pelindung andalanmu bergabung denganku, dan dengan ancaman lain yang kita miliki, apa kau pikir kami akan takut pada seorang anak kecil? Di dalam hutan yang gelap dan lebat, beberapa sosok samar berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Orang yang memimpin itu tak lain adalah Namong Hao. Di balik Namong Hao tersembunyi dua pelindung andalan keluarga Namong, yang memiliki nama sandi Night Owl dan Flying Serpent. Kedua penjaga ini, dengan kultivasi ular terbang mereka yang unggul, telah mencapai tahap ketiga dari alam inti emas. Flying Serpent hadir di acara penempaan senjata hari itu dan menganalisis kekuatan Lin Chen. Meskipun ia merasa bahwa tingkat kultivasi Lin Chen tidak tinggi, dengan kultivasinya sendiri yang berada di alam inti emas tahap ketiga, ia tidak cukup percaya diri untuk menghadapi Lin Chen. Dia terutama mengingat serangan pedang yang digunakan Lin Chen untuk membunuh Jian Yan hari itu, yang membuatnya sangat waspada dan itulah sebabnya dia berusaha keras untuk membujuk Namong Hao. Sayangnya, Namong Hao terobsesi untuk mendapatkan batu sumber api dan menolak mendengarkan nasihat apapun. Sebagai pelindung andalan keluarga Namong, Fei Si dan yang lainnya tentu saja harus melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan calon tuan muda. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Night Chat sudah dikendalikan oleh Lin Chen. Mendengarkan percakapan antara Flying Serpent dan Namong Hao, Night Chat memasang ekspresi pahit dan tak berdaya di wajahnya. Dia menghela napas dalam hati, Tuan Muda, kakak Flying Serpent benar. Anda seharusnya tidak memprovokasi Xing Chen. Hanya para pencinta kehidupan malam yang benar-benar memahami betapa menakutkannya kekuatan dan metode Lin Chen. Waktu yang lama. Bayangan samar seperti hantu menyapu hutan yang gelap. Ada pergerakan, sepertinya bukan makhluk iblis. Ular terbang itu langsung waspada. Mangsanya akhirnya termakan umpan. Usaha kerasku tidak sia-sia. Namong Hao tertawa dingin, wajahnya muram. Tiba-tiba, bayangannya menghilang ke dalam hutan, dia sendirian, itu adalah Lin Chen. Mata iblis emas. Mata tajam Lin Chen bersinar terang. Di matanya, malam seperti siang hari, penglihatannya jernih, dan dia dapat melihat setiap pemandangan dan objek dalam radius 10 mil dengan sangat jelas. Meskipun Namong Hao dan kelompoknya bersembunyi dengan sangat baik dan menyembunyikan aura mereka dengan rapat, mereka tetap tidak bisa lolos dari tatapan tajam Lin Chen. Sayangnya, Guci tidak termasuk di antaranya. Setelah Guci tiada, badut Namong Hao berani bersekongkol melawanku. Dia mencari kematian. Lin Chen mendengus dalam hati, berpura-pura tidak tahu, dan memanggil Yulin dengan suara berat. Orang jujur tidak melakukan sesuatu secara rahasia. Tuan mana yang mengundangku untuk bertemu? Kakak Xing Chen, kau benar-benar menepati janjimu. Namong Hao tersenyum, merasa percaya diri dan sangat puas, sambil perlahan berjalan keluar dari hutan terpencil itu. Lalu, siapakah kamu? Tanya Lin Chen, berpura-pura bingung. Mungkin kau tidak terlalu terkesan denganku, tapi aku sangat terkesan padamu, kata Namong Hao sambil tersenyum, saudara Xing Chen benar-benar mengesankan di acara penempaan senjata hari itu. Keterampilan penempaan senjatamu luar biasa dan keahlianmu sangat menonjol. Terutama, keberanianmu dalam menghadapi kekuatan adalah sesuatu yang sangat kukagumi. Kau terlalu baik, tapi apakah kita sedekat itu? Lin Chen mengangkat alisnya dengan dingin. Kita memang belum akrab, tapi kau akan segera mengingatku, aku jamin kau tak akan pernah melupakanku. Wajah Namong Hao tiba-tiba berubah dingin, dan dia berseru di tengah hutan lebat, silakan undang Nona Qin Yao untuk menunjukkan dirinya. Aku baru saja melihatnya. Night Owl dan Flying Snake dengan hati-hati mengawal Qin Yao menyeberang. Seperti yang Anda lihat, Qin Yao tampak linglung, seolah-olah dia telah dibius, pikirannya kabur, dan dia dikendalikan oleh Ye Mao dan rekannya seperti boneka. Bagian 955. Qin Yao memang bingung karena Night Chat diam-diam telah memanipulasinya, mengikuti instruksi Lin Chen. Jika tidak, mengingat tingkat keahlian Qin Yao, Flying Serpent pasti akan mudah menyadarinya. Namun, Qin Yao dilindungi oleh kuda petir dan monster logam, jadi dia benar-benar aman.
Yao Er, aku turut prihatin kau harus mengalami ini, pikir Lin Chen dalam hati, tatapannya berubah dingin saat ia mengamati Yao Er dengan saksama. Adapun Namong Hao, dengan hanya tahap pertama dari ranah inti emas, dia jauh dari ancaman. Sebaliknya, Fei Si diperkirakan telah mencapai tahap ketiga dari ranah inti emas, menjadikannya musuh yang berbahaya dan tangguh. Namun, mengingat kekuatan adamantin, jika ia dapat memanfaatkan kesempatan tersebut, ia dapat sepenuhnya mengejutkan ular terbang itu. Xiao Yao, Lin Chen bertanya dengan cemas dan marah, apa yang kau lakukan pada Xiao Yao? Apa maksudnya ini? Bebaskan Xiao Yao segera. Xiao Yao, kau memanggilnya begitu dengan penuh kasih sayang. Sepertinya hubungan kalian cukup luar biasa. Namong Hao menyeringai puas. Jika kau punya masalah, langsung saja temui aku. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah dalam hal ini, kata Lin Chen dengan marah. Jangan gugup, aku selalu jujur dan hanya mencari keuntungan. Aku tidak akan pernah menyakiti siapapun dengan sengaja, asalkan kau bekerja sama dengan baik, kata Namong Hao sambil mencibir. Tegak lurus, kau mengancam seorang wanita yang tidak bersalah. Apakah ini yang disebut gaya keluarga terhormatmu? Kata Lin Chen dengan sinis. Aku orang yang agak picik. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan. Kata Namong Hao dingin. Lagi pula, aku tidak memanggilmu ke sini untuk mendengarkan ceramahmu. Jika kau ingin Nona Qin Yao selamat dan sehat, sebaiknya kau bersikap baik. Jika tidak, jika kedua bawahanku ceroboh, Nona muda yang cantik ini bisa binasa. Aku yakin kau tidak ingin melihat itu terjadi, bukan? Menjijikkan, Lin Chen menggertakkan giginya. Taktik tercela hanyalah alat bagi para pemenang. Ejek Namong Hao. Apakah Guci yang memberimu instruksi? Di mana dia? Tanya Lin Chen dingin. Jangan khawatir, kakak Guki sedang tidak ada sekarang, hanya aku. Namong Hao mencibir, dan kau seharusnya merasa beruntung. Jika orang yang kau hadapi sekarang adalah kakak Guki, aku khawatir negosiasi tidak akan semudah ini. Wajah Lin Chen tampak muram saat dia berkata, katakan, apa tujuanmu? Sangat sederhana, yang kubutuhkan hanyalah batu sumber api di tanganmu. Asalkan kau menyerahkan batu sumber api itu, aku jamin Nona Qin Yao akan selamat dan sehat. Kata Namong Hao sambil tersenyum. Batu sumber api, kau bahkan tidak punya kemampuan untuk memenangkan batu sumber api di pertemuan agung penempaan senjata, tapi kau diam-diam menggunakan cara yang hina dan tidak tahu malu seperti itu. Tidakkah kau merasa malu? Lin Chen mencibir. Ekspresi Namong Hao berubah dingin, dan dia mencibir, anak muda. Jangan coba-coba, kesabaranku terbatas. Mengatakan itu, Namong Hao mengacungkan belati dan menempelkannya ke pipi Qin Yao yang cantik, sambil mencibir, jika kau mengucapkan satu kata tak berguna lagi, aku akan langsung menggores wajah wanita ini. Tatapan Flying Serpent juga dingin dan tajam, seperti elang malam, saat dia menatap Lin Chen dengan saksama. Jika kau berani menyakiti Xiao Yao sedikit pun, aku jamin kau akan menyesalinya seumur hidup. Lin Chen berkata dengan marah, tetapi dia tetap tenang dan diam-diam mengumpulkan kekuatannya. Haha, bahkan sekarang, kau masih berani mengancamku. Kau benar-benar terlalu bodoh. Namong Hao tertawa penuh kemenangan dan berkata dengan kejam, cukup omong kosong, serahkan batu sumber api itu segera. Aku bisa mengambil batu sumber api, tapi kau harus segera membebaskan Xiao Yao. Kata Lin Chen. Itu tidak akan berhasil, kau tidak berhak bernegosiasi denganku. Kata Namong Hao dingin. Aku tahu kau sangat cakap. Aku perlu memastikan keselamatanku sendiri. Asalkan kau menyerahkan batu sumber api, aku tentu akan menjaga Nona Qin Yao dengan baik. Kau mencoba mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma. Bahkan jika aku menyerahkan batu sumber api, orang itu tetap akan berada di tanganmu. Bukankah aku akan dirugikan? Lin Chen mencibir, kesadarannya diam-diam berkomunikasi dengan monster adamantin itu. Bahkan dengan kecerdasan monster logam sekalipun, ia mampu memahami niat Lin Chen. Jangan khawatir, aku berbeda dengan kakak Guki. Aku tidak menyimpan kebencian yang mendalam padamu. Aku hanya mencari keuntungan. Selama kau bekerja sama dengan patuh, tentu saja aku tidak akan menyakiti Nona Qin Yao sedikitpun. Kata Namong Hao dingin. Aku tidak mempercayaimu, kata Lin Chen. Terlepas dari apakah kau percaya padaku atau tidak, kau tidak berhak untuk bernegosiasi. Wajah Namong Hao muram saat dia berkata dingin, kesabaranku terbatas. Aku beri kau 3 tarikan napas untuk mempertimbangkan. Jika kau masih tidak bisa mengambil keputusan, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Beraninya kau, Lin Chen meraung marah. Jangan ragukan aku bukan pria terhormat. Jika kau memprovokasiku terlalu jauh, aku mampu melakukan hal-hal yang paling keji dan kejam. Namong Hao mencibir, lalu berpikir, 1. Lin Chen menggertakkan giginya karena benci, wajahnya penuh amarah, tetapi diam-diam dia sedang mengumpulkan kekuatannya. 2. Namong Hao tertawa lebih sombong lagi, menambah bahan bakar ke dalam api dengan ejekannya, gelombang kau mau menyimpan harta karun atau si cantik. Pilihannya ada di tanganmu. Lin Chen mengepalkan tinjunya erat-erat, urat-urat di wajahnya menonjol, seolah-olah dia sedang bergumul di dalam hatinya. Sebenarnya, Namong Hao juga sedang memuji Lin Chen lebih lanjut, menguji seberapa penting Qin Yao di hati Lin Chen. Sekalipun Lin Chen begitu kejam hingga rela melepaskan Qin Yao, Namong Hao sudah memasang jebakan. Dengan 3 ahli alam inti emas yang bekerja sama, menghadapi Lin Chen sudah lebih dari cukup. Bisa dikatakan Namong Hao sama sekali tidak takut.
Meskipun Fei Si merasa malu dengan perilaku Namong Hao, sebagai pelindung andalan keluarga Namong, dia hanya bisa menuruti perintah dan melakukan yang terbaik untuk melindungi nyawa Namong Hao. Momen itu, ular terbang itu juga telah mengumpulkan kekuatan tersembunyinya, menatap Lin Chen dengan saksama seperti jarum, mengamati setiap gerakannya. Jika mendeteksi tindakan yang sedikit pun tidak biasa dari Lin Chen, ular terbang itu akan segera menyerang. Saat ini juga, Namong Hao sengaja berhenti sejenak, lalu seringai jahat muncul di bibirnya, memperlihatkan gigi putihnya yang berkilau. 3. Tunggu, Lin Chen segera memanggil Namong Hao. Namong Hao melonggarkan cengkeramannya, merasa puas, dan tiba-tiba menjadi jauh lebih rileks, tersenyum puas, sungguh menakutkan. Seharusnya kau tahu lebih baik daripada membuatku begitu gugup. Sejujurnya, aku cukup waspada dengan kehadiranmu. Flying Serpent juga merasa lega, karena ia merasa Lin Chen terlalu berbahaya. Jika Lin Chen benar-benar rela melepaskan Qin Yao, ia benar-benar tidak cukup percaya diri untuk menghadapi pedang mematikan Lin Chen yang sangat hebat. Untuk menurunkan kewaspadaan lawannya, Lin Chen sengaja berpura-pura tak berdaya dan kalah, menggertakkan giginya sambil berkata, aku bisa memberimu batu sumber api, tetapi kau harus bersumpah bahwa kau tidak akan pernah menyakiti sehelai rambut pun di kepala Xiao Yao. Tentu saja, kalau soal keuntungan, aku benar-benar seorang pria sejati. Namong Hao tertawa puas, diam-diam senang, haha. Pemuda yang sangat setia, aku mendapatkannya tanpa usaha sama sekali. Kalau begitu, sebaiknya kau tepati janjimu. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yao, aku akan memastikan seluruh keluarga Namongmu menanggung akibatnya. Wajah Lin Chen dipenuhi kebencian. Semakin marah dia terlihat, semakin santai Namong Hao dan yang lainnya. Baiklah, cukup omong kosongnya, serahkan saja batu sumber api itu. Kata Namong Hao dengan lesu. Langsung, Lin Chen berpura-pura menunjukkan ekspresi kesakitan dan dengan sangat enggan mengeluarkan kotak harta karun yang indah. Mata Namong Hao berkobar penuh semangat, dan dia tampak tidak sabar. Dia tersenyum mengejek, hehe, hidup itu tak ternilai harganya. Semua kekayaan dan harta benda hanyalah hal-hal lahiriah. Kakak Xing Chen, jika kau benar-benar mencintai Nona Qin Yao dan ingin memenangkan hatinya, kau benar-benar harus mengerahkan seluruh kemampuanmu. Wanita pada dasarnya adalah makhluk yang sensitif. Selama kau bisa menggerakkan hatinya, kau bisa memenangkan hatinya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menyia-nyiakan usahamu. Aku akan menyampaikan ketulusanmu kepada Nona Qin Yao. Ingat janjimu, kata Lin Chen dengan marah. Tentu saja, kata-kata seorang pria sejati adalah janjinya. Namong Hao memancarkan rasa puas diri, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya, tetapi secara tidak sadar ia juga waspada terhadap Lin Chen. Ia berteriak, lempar benda itu ke sini. Lin Chen ragu sejenak, lalu dengan enggan melemparkan kotak harta karun di tangannya. Selesai. Namong Hao sangat gembira, dia menangkap kotak harta karun itu dengan kedua tangannya lalu dengan penuh semangat membukanya. Namun, saat Namong Hao dengan gembira membuka kotak harta karun itu, matanya tiba-tiba membelalak, dan dia berseru, kosong. Kosong, ular terbang tampak terkejut. Namong Hao sangat marah, amarahnya membara, bajingan. Berani-beraninya kau. Kata-kata itu sudah ada di bibirku. Tiba-tiba, suara mendesing. Kilatan petir aneh, seperti sambaran petir dari langit cerah, tiba-tiba muncul dari tubuh Qin Yao tanpa peringatan, melancarkan serangan mendadak jarak dekat ke Namong Hao. Itu tak lain adalah binatang buas yang dipanggil, kuda petir, yang tersembunyi di dalam tubuh Qin Yao. Dengan baik, pupil mata Namong Hao menyempit tajam, dipenuhi rasa terkejut. Tanpa diduga, benda asing yang begitu kuat tersembunyi di dalam tubuh Qin Yao, muncul tiba-tiba dan membuatnya lengah. Lagi pula, Lei Ju sangat cepat dan kuat, dan langsung tersambar petir ketika Namong Hao lengah. Bang! Petir menyambar dengan dahsyat, dan Namong Hao menjerit ketakutan. Seluruh tubuh dan jiwanya hampir hancur oleh petir yang kuat dan dahsyat itu. Dia batuk darah, terguling ke belakang, dan terhuyung jatuh ke tanah. Tuan muda, ekspresi ular terbang berubah drastis. Dengan kucing malam mengendalikan Qin Yao, naluri pertama ular terbang adalah menyerang Lin Chen. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Lin Chen telah merencanakan semuanya dengan cermat. Tepat ketika Flying Serpent hendak bergerak, dia sama sekali mengabaikan Qin Yao. Lagi pula, sudah tidak masuk akal jika benda asing tiba-tiba muncul di dalam tubuh Qin Yao, dia tidak mungkin memiliki senjata pelindung apapun. Namun kemudian, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Suara mendesing. Seberkas cahaya keemasan, seperti sambaran petir, melesat ke arah ular terbang itu dengan kekuatan yang luar biasa. Bagus. Itu adalah monster adamantin yang telah lama tertidur, bahkan lebih mematikan daripada kuda petir. Ini, ekspresi Flying Serpent berubah drastis, dia sangat terkejut, lengah, dan tidak siap. Ya, serangan kuda petir sudah merupakan sebuah keajaiban, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Qin Yao menyimpan monster yang lebih mengerikan di dalam dirinya. Sebelum ular terbang itu sempat melangkah, monster adamantin itu mengambil inisiatif dan melancarkan serangan mendadak, memusatkan seluruh kekuatannya seperti pedang terbang, ketajamannya tak tertandingi, membidik langsung ke jantung ular terbang tersebut. Tentu, kekuatan Flying Serpent tidak boleh diremehkan. Meskipun kami lengah, kami secara tidak sadar tetap mengambil tindakan pencegahan. Langsung, ular terbang itu terblokir oleh pedangnya, melindungi meridian jantung vitalnya.
Disayangkan. Flying Serpent menghadapi monster adamantin yang sangat kuat dan mendominasi. Karena kurangnya kewaspadaan, Flying Serpent tidak mampu mengerahkan seluruh kekuatannya, dan serangan pedang ini hanya mencapai 7/10 dari kekuatannya. Bang! Cahaya pedang itu menghilang, wujud dan jiwa ular terbang itu bergetar, ekspresinya dipenuhi rasa takut, dan ia terhuyung mundur. Sebelum mereka sempat bereaksi, bayangan samar menyelinap masuk, seperti hantu tak terlihat, dengan dingin menempel di punggung ular terbang itu, suaranya sedingin angin neraka terdalam, kau benar-benar sial telah menjalin hubungan dengan tuan muda yang bodoh dan tak berotak seperti itu. Bagian 956. Pelarian berdarah. Sisa darah yang ada tidak meninggalkan jejak, langsung menyelimuti tubuh. Mengejutkan, tak terduga. Serangkaian serangan tak terduga dan mengejutkan membuat semua orang lengah. Ular terbang itu bereaksi cepat, nyaris lolos dari pukulan fatal monster adamantin tersebut. Namun, menghadapi Lin Chen, kartu andalannya, tidak akan ada ruang untuk keberuntungan seperti itu. Suara mendesing. Pedang bintang berkobar itu tajam seolah ditempa dari batu, dan tak terkalahkan. Cih! Sebilah pedang menusuk jantungnya, ujungnya yang tajam menembus dadanya, seketika mengubah segalanya menjadi merah padam. Kau, Flying Serpent ketakutan, wajahnya pucat pasi, seputih kertas, dan pikirannya mati rasa. Keberuntungan tidak datang setiap saat. Ekspresi Lin Chen dingin, suaranya seperti hantu, nadanya mengandung kedinginan yang menusuk hati dan meresap ke dalam tulang. Ular terbang itu perlahan menolehkan kepalanya secara mekanis, pupil matanya membesar, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, bibirnya berkedut hebat, dan ia tergagap, kau telah menipuku. Tentu saja, bukankah itu sudah jelas? Lin Chen tersenyum penuh pengertian. Matilah. Flying Serpent meraung, matanya menyala-nyala karena amarah. Dengan napas terakhirnya, dia melepaskan serangan telapak tangan yang dahsyat ke arah wajah Lin Chen. Perjuangan sekarat itu sia-sia. Ekspresi Lin Chen berubah dingin. Setiap gerakan ular terbang itu tak bisa luput dari pengawasannya. Jari bintang pedang. Lin Chen menunjuk dengan satu jari, setajam pedang, melepaskan aura pedang yang mendominasi dan ganas. Seolah telah direncanakan, aura itu melesat ke arah telapak tangan ular terbang. Suara mendesing. Energi pedang menembus telapak tangan, bahkan menembus logam. Di bawah serangan jari bintang pedang Lin Chen, telapak tangan ular terbang menjadi rapuh seperti kertas, mudah ditembus, tak terbendung, dan kemudian melesat menuju dahi ular terbang. Dengan baik. Ekspresi ular terbang itu kaku, dipenuhi keputusasaan dan ketakutan, pupil matanya menyempit dan merah. Sebuah lubang jelas terlihat di antara alisnya, isi otaknya berhamburan, kesadarannya hancur. Selamat tinggal, dan jangan repot-repot mengantarku. Lin Chen dengan garang menghunus pedang panjangnya. Berdebar. Ular terbang itu bahkan tidak sempat berteriak untuk terakhir kalinya sebelum roboh ke tanah, tubuhnya kaku dan tak bernyawa, matanya terbuka lebar dalam kematian. Seorang ahli alam inti emas tingkat ketiga dapat langsung terbunuh. Mengerikan, seru Nightshade dengan ngeri, gemetar karena takut dan takjub, diam-diam lega, untungnya, keputusanku benar, kalau tidak aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati. Namong Hao, tentu saja, menjadi pucat pasi karena ketakutan. Sebagai pelindung andalannya yang paling dipercaya, dia telah dibunuh dengan kejam dan seketika oleh Lin Chen tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Yang lebih sulit dipercaya baginya adalah bahwa benda asing yang begitu ganas dan menakutkan tersembunyi di dalam tubuh Qin Yao, yang sama sekali tidak terduga. Namong Hao mengira dia telah mengendalikan semuanya, tetapi dia tidak menyadari bahwa itu semua adalah bagian dari rencana Lin Chen yang teliti. Tiba-tiba, Namong Hao terbangun dengan kaget dan melihat Qin Yao masih berada di bawah kendali kucing malam. Terlebih lagi, Qin Yao tidak lagi memiliki kartu truf untuk melindungi dirinya. Seolah berpegangan pada seutas tali, dia berteriak sekuat tenaga, pelindung kucing malam. Cepat kendalikan wanita ini, jangan biarkan anak itu memiliki kesempatan lagi. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Burung hantu malam itu tampak mati rasa, sama sekali mengabaikan panggilan Namong Hao, tetap tak bergerak seperti patung batu, ekspresinya penuh ketidakberdayaan dan penyesalan. Namong Hao terkejut, lalu meraung, burung hantu malam. Bodohkah kau? Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Maafkan saya, Tuan Muda, saya mungkin harus mengecewakan Anda, kata Nightshade dingin sambil perlahan menyarungkan pedangnya dan membungkuk hormat kepada Lin Chen. Tuan, saya telah mengikuti instruksi Anda dan menjaga keselamatan Nona Qin Yao dengan sepenuh hati. Orang dewasa. Namong Hao benar-benar tercengang, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, ini benar-benar di luar imajinasinya. Pelindung burung hantu malam, kau, Namong Hao menyadari apa yang sedang terjadi dan menatap burung hantu malam seperti singa yang marah. Hehe, dibandingkan denganmu, Tuan Muda yang bodoh dan tak berotak, pelindung burung hantu malam jauh lebih bijaksana darimu. Lin Chen menyeringai tipis, penuh ejekan. Ini pukulan telak. Bagi Namong Hao, itu seperti petir di siang bolong. Pengkhianat, kau pengkhianat, keluarga Namong kita membesarkan dan mendukungmu. Berani-beraninya kau mengkhianatiku, apakah kau kehilangan hati nuranimu? Namong Hao meraung ganas, wajahnya berkerut karena amarah. Kau bisa melindungi diri dari apapun, tetapi kau tidak bisa melindungi diri dari pengkhianat di dalam keluargamu sendiri. Bajingan, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Aku bersumpah, aku akan mencabik-cabikmu. Kau akan mati dengan kematian yang mengerikan.
Maafkan saya, Tuan Muda, saya sudah mencoba membujuk Anda, tetapi Anda tidak mau mendengarkan. Kata kucing malam dengan dingin, tujuan hidup hanyalah untuk hidup dengan baik. Apa yang disebut kesetiaan hanyalah kemurahan hati di hadapan hidup dan mati. Pah, dasar binatang, dasar antek. Namong Hao sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Mengabaikan luapan emosi Namong Hao, Night Owl perlahan melepaskan ikatan pada Qin Yao. Dengan erangan pelan, Qin Yao perlahan-lahan sadar kembali. Yao gelombang, panggil Lin Chen lembut. Aku mendengarnya. Qin Yao tersentak bangun dan, melihat Lin Chen, sangat gembira. Dia langsung memeluknya, berseru, Chen. Kau akhirnya di sini. Aku sangat senang melihatmu selamat dan sehat. Ya, maaf telah merepotkanmu. Lin Chen menepuk pundaknya dengan lembut. Memanfaatkan momen mesra Lin Chen dan Qin Yao, Namong Hao tersadar dari lamunannya, mengeluarkan jimat di tangannya, dan berteriak dengan marah, kalian berdua pesina, ingat ini. Aku pasti akan membalas dendam. Dan kau pengkhianat kucing malam, aku akan mencincangmu menjadi 1000 bagian. Itu saja. Namong Hao segera mengaktifkan jimat itu, berniat untuk melarikan diri. Disayangkan. Di bawah kondisi keselarasan sempurna Lin Chen dengan alam, setiap tindakan Namong Hao berada di bawah kendali ketat Lin Chen. Pelarian berdarah. Tanpa meninggalkan jejak darah, Lin Chen tiba dalam sekejap, seolah-olah berteleportasi. Dengan baik. Namong Hao termenung, merasa seolah-olah ilusi aneh muncul di matanya. Suara mendesing. Sebuah tangan besi, seperti cakar elang, mencengkeram tenggorokan Namong Hao seolah-olah menangkap anak ayam. Wajah Namong Hao pucat pasi, matanya melotot, dan dia tampak seperti sedang sesak napas. Di bawah kendali Lin Chen, efek jimat itu langsung terputus. Sebuah cahaya putih menyambar, dan Namong Hao tetap berdiri di sana, membeku di tempat. Cepat sekali, Night Owl berkeringat dingin, semakin yakin dengan pilihannya. Mau pergi? Apa kau bahkan bertanya padaku? Wajah Lin Chen pucat pasi, membuat bulu kuduk merinding. Matanya yang tajam, seperti tatapan maut, menatap tajam Namong Hao, hampir menembus jiwanya. Batuk-batuk gelombang, Namong Hao tampak tidak nyaman, ketakutan, dan sangat marah. Ekspresi Lin Chen mengeras, dan dia mempererat cengkramannya, hampir mematahkan leher Namong Hao. Namong Hao kejang-kejang, sesak napas, dan Lin Chen mencibir, bukankah kau cukup sombong tadi? Kalau begitu teruslah sombong, biarkan aku melihat kekuatan Tuan Muda Namong. Oh tidak. Seorang ahli alam inti emas, jenius paling menjanjikan dari keluarga Namong, dan calon kepala keluarga, menjadi tak berdaya di tangan Lin Chen, sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya, hidup dan matinya bergantung padanya. Momen selanjutnya. Lin Chen kembali mencengkeram pergelangan tangan Namong Hao dan berkata dengan marah, tadi, kaulah yang mengayunkan cakar anjingmu, mencoba melukai wajah istriku, bukan begitu? Saya baru saja selesai berbicara. Lin Chen dengan mudah menghindari belati di tangan Namong Hao dan melangkah pergi. Cih. Darah berceceran di mana-mana saat seluruh lengan kanan Namong Hao terputus. Keahlian seorang perajin senjata sangatlah berharga. Namong Hao merasakan sakit yang luar biasa hingga seluruh tubuhnya kejang-kejang, tetapi ia tidak bisa mengeluarkan suara. Ia menatap Lin Chen dengan ketakutan yang mencekam, air mata menggenang di matanya, dan memohon belas kasihan. Metode-metode ini, Night Chat, yang berdiri di samping, menyaksikan dengan ngeri, gemetar ketakutan. Di matanya, Lin Chen kini hanyalah perwujudan iblis. Kau mau memohon ampun, iya. Bukankah tadi kau begitu sombong dan angkuh? Tahukah kau bahwa yang paling kubenci adalah diancam, terutama jika orang yang diancam adalah istriku tercinta? Kau sungguh kurang ajar. Lin Chen sangat marah dan melayangkan pukulan yang mengenai dantian Namong Hao, menghancurkan Suan Yuannya. Ah, gelombang. Namong Hao menjerit kesakitan, dan Lin Chen melepaskan cengkeramannya. Tubuh Namong Hao meringkuk, dan dia jatuh berlutut karena kesakitan yang luar biasa. Dia dipenuhi penyesalan, dari semua orang, mengapa dia harus memprovokasi Lin Chen, si pembawa sial ini. Namun Namong Hao juga memiliki kesombongan tertentu, menggertakkan giginya sambil berkata, Xing Chen. Akulah calon tuan muda keluarga Namong, jika kau. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Chen menamparkan wajahnya dengan keras. Asteris memukul, asteris. Beberapa gigi depannya patah, dan seluruh wajah Namong Hao meringis kesakitan. Aku memberimu kesempatan untuk berbicara, bukan agar kau bisa bersikap arogan dan lancang di depanku. Kata Lin Chen dingin. Kali ini, Namong Hao akhirnya belajar dari kesalahannya. Wajahnya dipenuhi kesedihan, dan dia tampak memilukan saat memohon belas kasihan. Ya, saya buta dan tidak menyadari kebesaran Anda. Saya serakah sesaat, dan saya pantas mati. Tapi saya sama sekali tidak menyakiti Nona Qin Yao. Saya hanya dibutakan oleh keserakahan sesaat, itulah sebabnya saya mengambil tindakan putus asa seperti itu. Mohon, Tuan, kasihanilah saya. Asalkan Anda membiarkan saya pergi, saya akan menyetujui syarat apapun yang Anda tetapkan. Karena kau bertindak atas perintah Guqi, seharusnya kau bisa menghubungi Guqi, kan? Tanya Lin Chen dingin. Ya, kakak Guqi meninggalkan batu komunikasi untukku. Aku bisa membantumu menghubunginya. Namong Hao sudah tidak tahan lagi. Begitu nama Guqi disebutkan, dia menjadi bersemangat dan berkata, ya. Itu Guqi. Aku berada di bawah perintahnya.
Tidak, dia memaksaku. Seperti yang kau tahu, aku hanya anggota keluarga kecil. Guqi adalah murid terbaik tetua Yuan Cheng, dengan status tinggi. Jika aku tidak menaatinya, hidupku akan sangat sulit. Aku dipaksa ke dalam situasi ini. Aku tidak bersalah. Omong kosong. Lin Chen menamparkan Namong Hao keras di wajah lagi dan menegur dengan dingin. Tadi kau mengancamku, mencoba merebut batu sumber api dariku. Apakah kesombonganmu sia-sia? Hah, Guqi tidak ada di sini. Qin Yao tiba-tiba bertanya sambil mengerutkan kening. Maafkan aku, istriku, Guqi berhasil lolos dari genggamanku dan telah dikembalikan ke sekte kita oleh tetua Yuan Cheng. Tapi jangan khawatir, Guqi adalah orang yang pendendam dan dia pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku akan membantumu menyingkirkan masalah apapun di masa depan agar kau bisa kembali ke sekte dengan tenang, kata Lin Chen dengan percaya diri. Ya, Guqi adalah pelaku sebenarnya. Dia memang pantas mati. Namong Hao buru-buru berkata, asalkan kau bersedia mengampuni nyawaku, aku akan membantumu memasang jebakan, memancingnya masuk, dan bergabung untuk menghadapi penjahat keji ini. Lumayan, orang bijak tahu kapan harus mengalah, kau cukup pintar. Lin Chen mengangguk sedikit. Kalau begitu, Yang Mulia, secercah harapan muncul di mata Namong Hao. Karena kau begitu pintar, aku akan membiarkanmu lolos untuk saat ini. Kata Lin Chen dengan tenang. Namong Hao sangat gembira, tetapi sebelum dia sempat mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia dipukul lagi di dahi oleh Lin Chen, kepalanya berputar dan dia pingsan. Bagian 957. Saat ini, Namong Hao telah pingsan. Tuanku, apa yang harus dilakukan dengannya? Tanya Night Chat dengan hormat, penuh kekaguman. Lempar pancing panjang untuk menangkap ikan besar, kata Lin Chen dengan tenang, dia masih berguna bagiku, jadi selamatkan nyawanya untuk saat ini. Cari tempat untuk menempatkannya. Iya, kucing malam mengangguk, lalu berkata, namun, para tetua selalu mengkhawatirkan keadaan Tuan Muda. Jika kita tidak dapat menghubungi Tuan Muda untuk saat ini, saya khawatir itu akan menimbulkan masalah bagi saya. Awasi saja dia dengan cermat. Lagi pula, aku sudah menyegel titik akupunturnya. Tanpa aku, dia tidak akan bisa bangun. Lin Chen berkata dengan acuh tak acuh, tidak menganggap serius nasihat tetua keluarga Namong. Baik, Tuan, kata Night Owl sambil membungkuk hormat, saya akan mematuhi perintah Anda. Chen, aku tahu kau punya banyak ide, tapi Guqi telah melepaskan harimau itu kembali ke gunung kali ini. Sekalipun kita bisa memancingnya ke dalam perangkap, dia pasti akan melakukan persiapan yang paling matang. Qin Yao berkata dengan serius, lagi pula, Guqi memiliki jaringan koneksi yang luas di Sekte Kabut. Aku khawatir dia tidak akan datang sendirian. Kita harus berhati-hati. Jangan khawatir, siapapun yang seperti dia tentu saja musuhku. Lin Chen mencibir. Dia sudah siap, tapi aku tidak akan tinggal diam dan menunggu mati. Sebenarnya, aku bisa mentolerir ini. Lagi pula, tetua Yuan Cheng selalu adil. Bahkan jika aku kembali ke sekteku, Guqi tidak akan berani melakukan apapun padaku, kata Qin Yao. Tidak, aku tidak akan tenang sampai aku menyingkirkan parasit ini, Guqi. Sikap Lin Chen tegas. Dia menambahkan, aku harus kembali ke lembah awan terbakar besok. Kau dan pelindung kucing malam sebaiknya mencari tempat untuk menetap dulu. Setelah aku selesai mengurus urusanku, aku akan membahas cara menghadapi Guqi denganmu. Baiklah, aku tahu aku tidak bisa membantumu, tapi apapun yang terjadi, ingatlah untuk selalu berhati-hati dalam segala hal, kata Qin Yao dengan serius. Baik, jaga dirimu baik-baik. Lin Chen tersenyum tipis dan berkata kepada Night Chat, aku mempercayakan istriku padamu. Pastikan dia aman dan sehat, atau kau tahu konsekuensinya. Ya, tenang saja, Tuan, melindungi Nona Qin Yao lebih penting daripada nyawa saya sendiri. Kucing malam mengangguk berulang kali. Langsung, Lin Chen menghilang ke dalam hutan dan kembali ke lembah awan berapi, menunggu pembaptisan api suci keesokan harinya. Keesokan harinya, Lin Chen telah kembali ke lembah awan terbakar dan keluar dari pengasingan lebih awal. Begitu gerbang terlarang dibuka, Yun Tong sudah menunggu. Teman muda, kau tampak bersemangat, sapa Yun Tong sambil tersenyum. Maaf telah membuat Anda menunggu. Tidak perlu terlalu sopan, silakan ikuti saya. Terima kasih atas bantuan Anda. Lin Chen membungkuk dengan tangan terkatup sebagai tanda salam. Segera setelah itu, dipandu oleh Yun Tong, Lin Chen menuju ke tanah suci lembah awan yang terbakar. Lembah awan terbakar, sebuah situs suci, terletak di atas istana awan terbakar, di puncak-puncak awan. Di sepanjang jalan, kabut halus berputar-putar, dan puncak-puncak menjulang tinggi dan curam membentang sejauh mata memandang, dengan jurang yang tak berdasar. Awan tebal dan berapi-api menekan di atas kepala, menyerupai banyak sekali binatang buas yang aneh dan ganas, kehadirannya yang mengesankan merupakan pemandangan yang megah dan menakjubkan. Puncak Yunfeng, yang menjulang tinggi ke langit, dipenuhi energi spiritual. Lin Chen dan Yun Tong melakukan perjalanan melewati puncak-puncak berbahaya di tengah awan dan kabut, seolah-olah menunggangi awan. Mungkin karena mereka mendekati tanah suci, udara dipenuhi aura berapi-api, dan arus udara di sekitarnya menjadi sangat panas. Sampai naiki puncak yang tertutup awan dan jelajahi awan-awan tersebut. Mengejutkan. Namun, di balik awan-awan itu, tersembunyi sebuah dunia. Di tengah awan tebal dan berapi-api, sebuah kolam api yang menyala-nyala dibangun menggunakan susunan misterius.
Matahari yang terik, seperti cermin, memantulkan cahayanya yang intens ke dalam kolam awan tersebut. Itu luar biasa, seru Lin Chen, tak kuasa menahan senyumnya. Ini adalah kolam awan api, yang diciptakan oleh leluhur suci lembah kita menggunakan susunan roh pencapai surga. Kolam awan api menyerap esensi langit dan bumi, memelihara roh api yang kuat. Kata Yuntong dengan bangga. Kegunaan kolam awan api yang menakjubkan tidak hanya mencakup penguatan tubuh dan tulang, transformasi penampilan, tetapi bahkan pemurnian api senjata. Namun, roh api ini sangat kuat, orang biasa hampir mencapai batas kemampuan mereka setelah setengah jam menerima baptisan api suci. Tentu saja, semakin lama seseorang dibaptis di kolam awan api, semakin besar manfaatnya. Berapa lama kamu bisa bertahan tergantung padamu, teman muda. Aku akan berusaha sebaik mungkin, Lin Chen mengangguk sedikit, tatapannya penuh semangat. Kami sedang mengobrol. Selamat datang, teman muda Xing Chen. Tawa lembut bergema dari dalam awan. Aku baru saja melihatnya. Di tengah awan dan kabut, sesosok agung, seperti seorang abadi yang diasingkan dan turun ke bumi, melayang masuk, menembus awan dan kabut, ia tak lain adalah Yunlong, penguasa lembah awan terbakar saat ini. Saya, si junior, memberi salam kepada guru lembah Yun. Lin Chen membungkuk dengan hormat. Tidak perlu basa-basi. Yunlong tersenyum tipis, seolah sudah memutuskan tentang Lin Chen. Dia tersenyum licik dan berkata, hehe, sebelum kau menerima baptisan api suci, aku harus menjelaskan beberapa aturan leluhur khusus lembah kita kepadamu. Aturan leluhur, Lin Chen mengerutkan kening, sudah tahu bahwa itu tidak akan semudah itu. Iya, kata Yunlong dengan sungguh-sungguh, kolam awan api adalah tempat suci tertinggi di lembah ini, dengan sejarah lebih dari 1000 tahun. Hanya murid-murid paling unggul di lembah ini yang berhak menerima kesempatan pembaptisan api suci. Apakah maksud guru lembah Yiyun bahwa aku harus menjadi murid lembah awan terbakar untuk menerima baptisan api suci? Tanya Lin Chen sambil mengerutkan kening. Ini juga merupakan situasi yang sulit baginya. Menurut aturan leluhur, ini adalah cara yang tepat, tetapi ini adalah pertama kalinya lembah kami membuat pengecualian untuk orang luar, jadi syaratnya tentu akan lebih longgar. Yunlong tersenyum dan berkata, aku tahu bahwa kau adalah orang dengan ambisi yang tinggi dan seharusnya tidak terikat oleh aturan sekte apapun. Tetapi aku memiliki permintaan kecil, yaitu aku berharap kau dapat menjadi murid nominal lembah kami. Murid hanya dalam nama saja. Meskipun mereka hanya murid secara nominal dan tidak terikat oleh sekte tersebut, mereka tetap merupakan bagian dari sekte itu. Yunlong sudah mengincar Lin Chen sebagai calon menantunya, tetapi dia juga tahu akan sulit untuk merekrut Lin Chen. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan Lin Chen sebagai murid nominal untuk membawanya lebih dekat ke lembah awan terbakar. Pertama, hal itu dapat meningkatkan prestise sekte, dan kedua, hal itu dapat menciptakan lebih banyak peluang bagi putri kesayangannya, yang dapat diibaratkan sebagai membunuh dua burung dengan satu batu. Lin Chen juga mengetahui definisi murid nominal, yang berarti dia hanya akan menjadi anggota lembah awan terbakar secara nominal saja. Namun, karena Lin Chen menyamar sebagai orang lain, dia tidak akan terikat oleh aturan sekte tersebut. Dengan menukar status sebagai murid nominal dengan kesempatan untuk dibaptis dalam api suci, Lin Chen jelas mendapatkan keuntungan. Saya merasa terhormat atas apresiasi dari guru lembah Yun, dan saya dapat menerimanya, kata Lin Chen sambil menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Baiklah, mulai sekarang, kau akan menjadi murid lembah awan terbakar kami, dan kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Selain sedikit perbedaan status antara kau dan murid-murid lain di lembah ini, hak-hakmu sama. Yunlong tersenyum dan berpikir dalam hati, Yue kecil, hanya ini yang bisa kulakukan untuk membantumu. Mulai sekarang, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Iya, salam, guru lembah. Lin Chen segera mengubah sapaannya. Baiklah, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Xiao Chen. Yunlong mengangguk berulang kali. Iya, Lin Chen membungkuk dengan hormat. Saat ini adalah waktu yang tepat, ketika energi yang berada di puncaknya, kata Yunlong dengan sungguh-sungguh. Pembaptisan ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang tidak terbatas, berapa lama kalian dapat menahannya bergantung pada keberuntungan kalian sendiri. Namun, kekuatan kolam awan api sangat besar dan dapat dengan mudah melukai tulang dan otot kalian, jadi saya harap kalian akan melanjutkannya sesuai dengan kemampuan kalian. Baik, terima kasih atas pengingatnya, guru lembah, kata Lin Chen. Jangan tunda lagi, mari kita masuk ke kolam suci dulu. Yunlong tersenyum tipis. Iya. Lin Chen tak bisa menunggu lebih lama lagi dan melompat ke kolam awan berapi. Tuan lembah, menurutmu berapa lama Xiao Chen bisa bertahan dengan kekuatannya? Tanya Yuntong dengan penuh minat. Xiao Chen memiliki potensi besar dan fisiknya jauh melampaui orang biasa. Jika tidak ada hal tak terduga terjadi, dia seharusnya mampu memecahkan semua rekor dalam sejarah lembah ini. Yunlong memiliki harapan tinggi terhadap Lin Chen. Menurut catatan lembah ini, selain leluhur suci, rekor tertinggi dalam sejarah adalah 3 jam. Bisakah Xiao Chen benar-benar melampaui rekor ini? Yuntong agak ragu pada dirinya sendiri. Itu tergantung pada takdirnya, kata Yunlong sambil tersenyum tipis. Saat ini juga, ketika Lin Chen memasuki kolam awan api, perubahan aneh terjadi di langit di atas lembah awan terbakar. Boom, gelombang. Awan dan kabut bergulir masuk, dan langit dipenuhi awan berwarna merah muda. Pembaptisan api suci. Inilah prospek pembaptisan api suci.
Setelah menunggu selama beberapa hari, bintang-bintang akhirnya mulai menerima pembaptisan api suci. Ini benar-benar sesuatu yang patut diksianmu. Iya, selain kakak senior Yunyu, tidak ada murid lain yang mampu mendapatkan kesempatan pembaptisan api suci selama bertahun-tahun. Aku ingin tahu berapa lama Xing Chen bisa bertahan. Kolam awan api diciptakan oleh leluhur suci lembah ini. Untuk menerima baptisan api suci, seseorang harus mengkultivasi teknik pengendalian api lembah. Namun, Xing Chen bukanlah murid lembah ini, jadi dia tentu saja tidak memiliki keuntungan sebagai murid asli. Akan lebih baik jika dia bisa bertahan selama setengah jam. Itu benar, jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, ia tidak akan mampu menahan kekuatan baptisan api suci dan akan berubah menjadi abu. Di seluruh lembah awan yang terbakar, semua murid memandang ke atas dengan kagum. Ini adalah pertama kalinya orang luar menerima api suci, yang tentu saja membangkitkan antisipasi dan rasa ingin tahu. Mereka akhirnya tiba. Di sudut ruangan, Yun Yue mendongak ke langit dan menghela napas dalam hati, Lin Chen memang gila. Segala hal yang mengguncang bumi mungkin terjadi. Bukankah ayah agak gegabah? Sekarang, Lin Chen mendapati dirinya berada di kolam awan berapi, seolah-olah dia telah memasuki dunia api. Dalam sekejap, energi elemen api yang dahsyat dan mem-scorching, kental dan panas seperti magma, menyembur keluar dengan amarah yang mengamuk, tanpa henti mengikis daging dan darah Lin Chen. Sangat kuat. Lin Chen terguncang hebat, seolah berada di dalam oven, anggota tubuhnya terasa sangat panas dan tak tertahankan. Bahkan kulitnya yang tebal pun langsung memerah karena terbakar. Namun, dengan fisik Lin Chen yang kuat, dia masih mampu menahannya. Meskipun sensasi terbakar sangat hebat, dan kulit terasa seperti ditusuk jarum, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, kulit dan daging tampak menguat dan berubah secara signifikan di bawah pembaptisan dan penempaan energi elemen api yang kuat. Jelas terlihat bahwa kulit dan daging Lin Chen menggeliat hebat, dan sel-selnya menjadi sangat aktif. Kemudian, gelombang energi elemen api menyerbu tubuhnya, mengalir melalui daging, tulang, dan meridiannya, menyebabkan darah dan energinya mendidih hebat seperti air mendidih. Daging dan darah, tulang, pembuluh darah dan tendon. Bahkan jiwa dan pikiran mereka sepenuhnya dipenuhi oleh energi elemen api. Tubuh mereka seperti kayu bakar kering dan api yang berkobar, ditempa dan ditempa berulang kali. Awalnya, dengan fisik bertarung Lin Chen yang kuat, dia bisa menahannya dengan tenang. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak energi elemen api yang meresap, dan rasa sakit di tubuhnya secara bertahap semakin hebat. Namun, Lin Chen justru menikmati perasaan menyakitkan ini. Fisik tempurnya telah mencapai titik buntu, dan hanya dengan menimbulkan rasa sakit dia bisa lebih jauh melepaskan potensinya. Ayolah, hancurkan aku sesukamu. Lin Chen tertawa terbahak-bahak, melepaskan semua perlawanan dan membiarkan dirinya disiksa. Bagian 958. Lin Chen berdiri tak bergerak di kolam awan berapi, api berputar-putar di sekeliling tubuhnya, darahnya mendidih, esensi hidupnya melonjak seperti gelombang pasang, auranya meliputi separuh langit. Boom, gelombang. Gelombang energi elemen api yang sangat kuat dan tak tertandingi, seperti bendungan yang jebol, menyembur keluar dan mengalir ke dalam tubuhnya. Seluruh tubuh Lin Chen memerah seperti baja tempa, otot-ototnya tegang, giginya terkatup rapat. Ia tampak seperti telah mengalami 1000 siksaan, menderita rasa sakit yang luar biasa. Orang biasa pasti sudah gila sejak lama, tetapi Lin Chen tetap teguh. Energi elemen api itu sendiri mengandung energi spiritual, dan efek penguatannya sangat jelas. Meskipun merasakan sakit yang luar biasa, Lin Chen dapat dengan jelas merasakan potensi tubuh tempurnya terus dirangsang di bawah penempaan energi elemen api yang intens. Daging, tulang, dan bahkan jiwanya mengalami transformasi mendalam selama proses penempaan tersebut. Tempa, perkuat, ubah. Seperti palu yang digunakan dalam proses penempaan, satu pukulan demi satu pukulan, menempa dan menyempurnakannya tanpa henti. Perkuat, perkuat, perkuat lagi. Potensi tempur Lin Chen melonjak tanpa henti, tulang dan ototnya bergerak dan meletus seperti lempengan baja. Energi vitalnya mendidih, dan pembuluh darahnya menonjol di permukaan, menyerupai kelabang merah tua yang merayap di sekujur tubuhnya, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Rasanya luar biasa, inilah jenis rasa sakit yang selama ini kutunggu. Lin Chen merasa sangat gembira, darahnya mendidih. Jika masih dalam batas toleransi tubuh, tidak akan ada rasa sakit, dan tubuh tidak dapat diperkuat. Hanya dengan menstimulasi tubuh, potensi tubuh dapat dilepaskan, diasah, dan diperkuat. Tentu, penguatan dengan energi elemen api saja jauh dari cukup bagi Lin Chen. Langsung, Lin Chen mengeluarkan beberapa inti roh dan menelannya sekaligus. Kemudian dia mengeluarkan jamur roh darah tingkat 8 dan, dengan bantuan kuat dari ki roh api, mulai memurnikannya dengan tergesa-gesa. Ledakan. Darah dan ki Lin Chen melonjak, melambung ke langit dan seolah berubah menjadi pilar-pilar energi berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya yang menembus langit. Seperti lautan yang mengamuk, seluruh awan api mulai bergejolak dengan hebat. Boom, gelombang. Langit dan bumi bergemuruh dan bergelora, seperti guntur yang menggelegar, dengan kekuatan awan yang membara, meraung dan berputar-putar, mengubah warna angin dan awan. Seperti arus deras yang mengamuk, ia menerjang dengan dahsyat, mengguncang bumi. Aura yang sangat kuat. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan dulu, kakak senior Yunyu tidak pernah membuat sensasi seperti ini.
Bakat bintang ini sungguh luar biasa. Bahkan setelah dibaptis dengan api suci, ia masih begitu gelisah, bertekad untuk menyebabkan peristiwa yang mengguncang bumi. Coba pikirkan, Xinchen sudah berada di kolam awan api selama sekitar setengah jam, kan? Ini sudah memecahkan rekor kakak senior Yunyu. Semua orang terkejut dan sangat kecewa. Sebagai murid dari lembah itu, mereka benar-benar terbayangi oleh Lin Chen, seorang pendatang. Memang benar kata pepatah, membandingkan diri dengan orang lain adalah pencuri kebahagiaan. Seperti yang kupikirkan, Yun Yue menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi berpikir dalam hati dengan penuh antisipasi. Namun, pembaptisan api suci bukanlah hal biasa. Aku ingin tahu seberapa jauh kau akan berkembang. Aura yang begitu kuat, ini benar-benar pertama kalinya aku melihat hal seperti ini. Seru Yuntong. Bakat dan potensi Xiao Chen benar-benar tidak bisa dinilai dengan standar biasa. Jika dia bisa memecahkan rekor sejarah dan mendapatkan kekuatan roh kudus, fisik yang dia bentuk pasti akan sebanding dengan naga sejati. Yunlong juga sangat bersemangat. Karena kolam awan api dilengkapi dengan formasi tertinggi leluhur suci, bahkan Yunlong pun tidak dapat melihat situasi di dalam kolam awan api, sehingga Lin Chen benar-benar bebas dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Jelas sekali. Di bawah pengaruh ki roh api, penyerapan dan pemurnian inti roh dan jamur roh darah oleh Lin Chen sangat efektif, dan efek penyerapan tubuh tempurnya bahkan lebih signifikan. Bang bang bang, gelombang. Tubuh dan jiwa Lin Chen bergetar hebat, energi darahnya melonjak seperti lautan yang luas dan tak terbatas. Aura yang dilepaskannya bagaikan raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, mengguncang langit dan bumi serta melambung tinggi ke angkasa. Di dalam tubuh, energi darah itu seperti naga sungguhan, satu demi satu, meraung dan saling bersilangan. Energi darah yang dahsyat dan kobaran api yang luas tampak menyatu menjadi satu, seperti samudera yang merangkul semua sungai, mengaduk langit dan bumi. Esensi yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tubuhnya, dan gelombang demi gelombang energi dahsyat menyapu setiap inci dagingnya, setiap tendon, dan setiap tulangnya. Kemudian, organ-organ dalam juga ditempa agar sekeras emas dan besi, sangat tangguh. Banyak energi vital dan cahaya ilahi yang tak terbatas membersihkan tubuh fisiknya dan menempa jiwanya, membuat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ilahi, sejernih dan seterang kaca 7 warna, dan semegah seorang dewa. Energi ki dan darah dalam tubuh terus diperkuat dan dipadatkan. Akhirnya, lampaui batas kemampuan. Ledakan. Darah dan energinya melonjak seperti pilar, seperti naga yang melayang melintasi 4 lautan, mengguncang angin dan awan. Terobosan. Darah dan energinya melonjak, dia naik ke tingkat keempat alam mistik, dan kekuatan fisiknya meningkat drastis. Gelombang. Guntur bergemuruh dan naga-naga meraung, melayang menembus awan, mengguncang langit dan mengejutkan dunia. Apa itu? Seekor naga. Itu adalah aura seekor naga. Mungkinkah Xinchen adalah putra dari naga sejati? Seluruh hadirin tersentak kaget, pikiran mereka kacau, sangat tersentuh. Aura naga ini, mengapa terasa begitu familiar? Yun Luotian mengerutkan kening, benar-benar bingung. Sangat dahsyat, mungkinkah ini aura legendaris dari seekor naga sejati? Yun Tong benar-benar tercengang. Ini darah naga sejati. Tak heran fisik anak ini luar biasa, sepertinya dia telah menyerap dan memurnikan darah naga sejati. Yun Long sangat gembira dan bersemangat. Bukankah naga sejati sudah punah? Seru Yun Tong dengan heran. Tidak, kata Yun Long dengan suara berat, api emas Xuan Huang, yang diwariskan dari generasi ke generasi keluarga pengrajin ilahi, berasal dari Ki Xuan Long kuno. Dan karena keluarga pengrajin ilahi selalu penuh misteri, ada kemungkinan mereka masih menyimpan darah Xuan Long kuno. Jika memang begitu, dan anak ini terus menunjukkan potensinya, aku khawatir dia mungkin akan merusak formasi roh kolam suci. Yun Tong tampak khawatir. Kau terlalu banyak berpikir, susunan roh ini dibuat sendiri oleh leluhur suci. Kekuatan sucinya tak terbatas, mampu menahan kekuatan setengah abadi dan melawan bencana alam. Itu di luar jangkauan kita manusia biasa, kata Yun Long dengan percaya diri. Ya. Jika Lin Chen bisa mendapatkan berkah dari kolam suci, dia akan merasa berterima kasih kepada lembah awan terbakar dan memiliki rasa memiliki yang lebih dalam. Terlebih lagi, Yun Long sudah menyukai Lin Chen sebagai menantunya, dan jika dia ditakdirkan untuk bersama Yun Yue, itu akan menjadi kasus menjaga keberuntungan tetap berada di dalam keluarga. Sekarang, alam darah Lin Chen meningkat drastis, tubuh tempurnya mengalami transformasi, dan auranya menjadi semakin kuat. Baik itu energi elemen api, inti roh, atau jamur roh darah, yang diperkuat bukanlah hanya ki dan darah tubuh tempur. Saat ki dan darah diperkuat, sumber spiritual yang luas dan bergelombang memenuhi tubuh. Sekarang, dengan waktu, lokasi, dan dukungan yang sempurna, ini adalah kesempatan emas untuk menembus ke tingkatan yang lebih tinggi. Meskipun akan menimbulkan kehebohan besar, saya tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Karena Lin Chen toh tidak menggunakan nama aslinya, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jika memang begitu, mari kita raih terobosan lagi. Mata Lin Chen berbinar, dan ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Dengan kekuatan tubuh tempur dan fondasi mendalam yang dimilikinya saat ini, dia memang telah memenuhi syarat untuk mencapai terobosan. Pada saat itu, Lin Chen mengeluarkan mutiara suci Qiankun, sebuah benda suci dari sekte Taois, yang dapat mengubah semua kekuatan unsur di dunia. Tiba-tiba, Lin Chen mengaktifkan mutiara suci Qiankun dalam satu gerakan cepat, menyalurkan kekuatan mendalam naga bintang ke dalamnya.
Energi elemen api yang luas dan seperti lautan di sekitarnya segera terserap. Berpusat pada mutiara suci Qiankun, energi itu mengalir deras seperti arus yang dahsyat. Hah, energi spiritual sepertinya terkuras habis. Yuntong sangat terkejut. Anak yang hebat, dia benar-benar bisa menyerap energi Roh Kudus. Yunlong juga sangat terkejut. Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Kolam awan berapi telah memelihara energi Roh Kudus selama ribuan tahun. Bahkan seorang ahli alam transformasi naga pun tidak dapat menyerap dan memanfaatkannya. Bukan berarti aku khawatir dengan masalah itu, tetapi lebih karena anak muda zaman sekarang agak gegabah dan terlalu fokus pada kultivasi. Aku khawatir mereka tidak akan mampu menahan godaan. Jika mereka menyerap terlalu banyak ki roh suci, satu-satunya akibatnya adalah tubuh mereka meledak dan mereka mati. Jangan khawatir, aku sudah mengamatinya sejak lama. Xiao Chen memiliki temperamen yang sangat tenang dan akan tahu kapan harus berhenti. Yunlong merenung, jika Xiao Chen benar-benar mudah marah, dia tidak akan mengembangkan keterampilan yang begitu mendalam. Memang, Lin Chen tahu betul bahwa kolam awan api mengandung energi dalam jumlah yang sangat besar, tetapi dengan kekuatan supranatural mutiara suci Qiankun, dimungkinkan juga untuk menyerap dan memurnikan energi roh api dari seluruh kolam awan api. Namun, kolam awan api adalah sumber kehidupan lembah awan terbakar, jadi penggunaannya harus secukupnya. Asalkan cukup bagi Lin Chen untuk menembus tingkat kultivasinya, itu sudah cukup. Dari waktu ke waktu, mutiara suci Qiankun dengan cepat menyerap dan mengubah sejumlah besar energi, yang hanya setetes air di lautan untuk seluruh kolam awan api. Teknik pertempuran naga bintang. Lin Chen menyalurkan energi batinnya, menyebabkan dantiannya bergetar hebat, dan inti emas naga bintang mulai berputar dengan cepat. Serap dan olah. Setelah diubah oleh atribut mutiara suci Qiankun, ki mendalam naga bintang yang luas dan perkasa mengalir ke dalam tubuh Lin Chen. Lin Chen hanya menyerap setengah dari energi tersebut untuk digunakan dalam perjalanannya ke alam yang lebih tinggi dan memicu petir kesengsaraan. Setengah energi lainnya disimpan untuk digunakan selama masa kesengsaraannya. Boom, gelombang. Gelombang energi mengalir deras ke dalam tubuhnya, aliran energi yang kaya dan murni membanjiri tubuh Lin Chen seperti sungai dan laut. Pertama, energi itu beredar melalui 9 meridiannya, membersihkan otot dan tulangnya, dan kemudian, seperti 100 sungai yang menyatu menjadi laut, energi itu mengalir ke dantiannya. Serap dan olah. Serap dan olah. Serap dan olah. Energi yang sangat besar mengalir ke inti emas naga bintang. Dantian Lin Chen bagaikan matahari kecil yang meledak, sangat panas. Gelombang energi yang kuat dan mendalam menekan dantiannya, terus memperkuat dan memadatkan inti emas naga bintang, membuatnya semakin kokoh. Dalam sekejap, sinar matahari bersinar terang, menembus awan, seolah-olah menyatu menjadi naga-naga ilahi, meraung dan melayang di langit. Perkuat, perluas. Siklus ini berlanjut, dan inti emas naga bintang Lin Chen terus menguat secara agresif, akhirnya memicu semacam hukum langit dan bumi. Tiba-tiba, apa yang awalnya berupa awan tebal dan berapi-api tiba-tiba berubah menjadi awan gelap, dengan kilat menyambar dan guntur menggelegar. Kekuatan ilahi yang menakutkan dan tak terlihat, disertai dengan murka hukum, menyelimuti seluruh lembah awan terbakar. Aura yang begitu kuat, apa yang sedang terjadi sekarang? Ini terlalu keterlaluan. Apakah Xing Chen sudah memperoleh kekuatan Roh Kudus? Kekuatan surgawi. Inilah aura kekuatan surgawi. Sungguh luar biasa. Mungkinkah bakat dan potensi Xing Chen terlalu luar biasa, sehingga menyinggung kekuatan surgawi? Semua orang tercengang, fenomena yang ada di hadapan mereka benar-benar di luar pemahaman mereka. Energi yang begitu dahsyat. Apakah ini kekuatan surga? Seru Yuntong dengan ngeri. Kekuatan surgawi. Ini kekuatan surgawi. Yunlong juga sangat ketakutan, matanya membelalak karena takjub. Dia berseru ngeri, mustahil. Ini tidak masuk akal. Dengan tingkat kultivasi Xiao Chen, mustahil baginya untuk memicu kesengsaraan itu lagi. Kesulitan petir. Yuntong terkejut, keringat dingin mengucur. Dengan tingkat kultivasi Xiao Chen, bukankah dia seharusnya sudah melewati kesulitan itu? Aku juga benar-benar bingung sekarang, karena dilihat dari aura langit, ini memang pertanda akan datangnya kesengsaraan. Yunlong berkeringat dingin dan merenung, tapi ada juga banyak catatan dalam sejarah, seperti beberapa orang dengan kemampuan dan bakat khusus, atau mereka yang telah mengkultivasi semacam teknik pemurnian tubuh, yang mungkin juga mengalami kesengsaraan kedua. Benar sekali, dengan bakat dan potensi yang luar biasa, wajar jika dia kembali memicu malapetaka. Yuntong mengangguk solemn, tetapi dia masih sulit mempercayainya. Bagian 959. Suara gemuruh guntur disalahartikan sebagai perubahan khusus yang terjadi selama pembaptisan api suci. Namun, guntur semakin dahsyat, menyebabkan angin dan awan bergeser dan berubah. Awan tebal dan berapi-api itu terkoyak oleh kilatan petir seperti naga, melubangi awan-awan tersebut dalam jumlah yang tak terhitung. Dalam sekejap, murka langit dan bumi bagaikan gunung besar yang menekan ke bawah, mengancam akan mencekik siapapun yang melihat ke bawah. Momentum ini terasa agak janggal. Iya, rasanya seperti pertanda akan datangnya malapetaka. Kesengsaraan akibat petir. Siapa yang mau mengalami kesengsaraan di saat seperti ini? Apakah itu sebuah bintang? Bagaimana mungkin? Dengan tingkat kultivasi Xing Chen, bukankah seharusnya dia sudah melewati cobaan petir sejak lama? Semua orang tercengang, tetapi kekuatan ilahi yang mereka rasakan sungguh nyata.
Kesulitan petir. Yun Yue tampak tercengang. Dia baru saja mengalami kesulitannya sendiri dan sangat akrab dengan aura kesulitan petir. Dia berseru kaget, jika itu benar-benar kesulitan petir, maka kekuatannya terlalu mengerikan. Sepertinya itu aura petir cobaan, tapi apakah benar-benar tidak apa-apa membiarkan dia menjalani cobaan di kolam awan api? Yun Tong tampak cemas dan khawatir. Betapa cerdasnya, pasti karena teknik kultivasi khusus yang dia praktikkan sehingga dia tahu itu akan memicu cobaan petir, jadi dia menggunakan perlindungan susunan suci untuk membantunya mengatasinya. Mata Yunlong dalam dan tenang saat dia merenung, namun, tidak perlu khawatir. Kekuatan susunan suci itu sendiri dapat menahan bencana alam dan cobaan, dan itu cukup untuk menahan kekuatan cobaan petir. Semoga saja, Yun Tong menghela napas, merasa bahwa petir cobaan yang dipicu Lin Chen sungguh luar biasa. Boom, gelombang. Langit dan bumi bergetar, kilat ungu saling bersilangan, dan langit tampak terkoyak menjadi kepingan tak terhitung seperti jaring laba-laba oleh kilat tersebut. Kemudian, kilat menyambar dan berkumpul, membentuk awan kesengsaraan yang bergulir liar dan terus meluas, kehendak destruktifnya semakin jelas terlihat. Cedera petir, ini benar-benar gempar. Orang yang sedang mengalami cobaan. Dia tak lain adalah Xing Chen. Ini terlalu dahsyat, mungkinkah ini hukuman petir legendaris? Semua orang merasa ngeri dan tak bisa berkata-kata. Hukuman petir. Ini adalah hukuman yang dijatuhkan oleh aturan karena menyinggung murka surga, yang sepenuhnya ditujukan untuk kehancuran, dan berkali-kali lebih kuat daripada kesengsaraan petir biasa. Tentu saja, Lin Chen tidak menghadapi cobaan petir, tetapi cobaan petir yang ia picu tidak berbeda dengan cobaan petir, dan bahkan lebih dahsyat dan menakutkan daripada yang dibayangkan. Aura menakutkan menyelimuti udara, dan guntur surgawi yang mengerikan sedang bergemuruh. Kekuatan langit semakin kuat, seperti langit yang menekan bumi, menindas ribuan mil gunung dan sungai. Seluruh lembah awan terbakar juga bergetar hebat. Saat kekuatan dahsyat dari langit semakin menguat, ekspresi Yunlong berubah serius. Dia berkata dengan berat, kekuatan kesengsaraan petir sungguh di luar dugaan. Untuk berjaga-jaga, segera aktifkan formasi perlindungan lembah. Tanpa perintah dari Yunlong, semua tetua lembah awan terbakar muncul dan berdiri di udara. Melihat semua tetua sudah berada di tempatnya, Yunlong tidak lagi ragu dan dengan sungguh-sungguh berkata, tidak ada waktu untuk disia-siakan, aktifkan formasi perlindungan lembah segera. Sekarang, dipimpin oleh Yunlong, para tetua membentuk segel tangan, dan pelangi yang menyala-nyala dan intens melintasi langit, secara bertahap membentuk barisan perlindungan yang tak tertembus yang berpusat di lembah awan terbakar. Dilindungi oleh susunan pelindung, kekuatan dahsyat dari langit berkurang secara signifikan, tetapi awan kesengsaraan yang mengamuk di langit masih merupakan pemandangan yang menakutkan. Bahkan melalui lapisan-lapisan pelindung, seseorang dapat dengan jelas merasakan getaran hebat yang mengguncang pikirannya. Aku baru saja melihatnya. Di tengah awan badai yang bergejolak, kilat bergeser, melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan dan berbintik-bintik, seolah-olah menyepuh seluruh langit. Langit berubah menjadi lautan emas yang luas dan menyilaukan. Gelombang. Dengan setiap raungan naga, kilat keemasan yang berbintik-bintik itu mengembun menjadi naga-naga emas panjang yang tampak hidup, hampir nyata, dengan taring tajam dan bergerigi, melepaskan semburan kekuatan petir yang mengerikan. Seekor naga, itu naga lagi. Apakah ini kekuatan legendaris hukuman petir? Tidak, ini adalah bencana naga emas. Kesengsaraan naga emas. Bukankah ini kesengsaraan petir unik yang dihadapi oleh ras naga kuno ketika mereka berubah menjadi naga sejati? Bagaimana mungkin itu menimpa seorang seniman bela diri manusia? Semua orang sangat terkejut, itu benar-benar di luar pemahaman mereka. Kesengsaraan naga emas. Wajah cantik Yun Yue terkejut, dan dia berseru ngeri, mungkinkah bakatnya telah menyinggung surga? Terlebih lagi, Lin Chen telah mengalami kesengsaraan, bukankah ini sudah keterlaluan? Kesengsaraan naga emas. Ini benar-benar kesengsaraan naga emas. Ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di antara para pendekar bela diri manusia. Yun Tong terkejut untuk waktu yang lama. Yunlong juga sangat terkejut dan berseru dengan gembira, putra naga sejati. Dia benar-benar putra naga sejati. Jika dia mampu melewati ujian naga emas, dia mungkin akan menjadi pendekar naga terkuat di dunia. Seorang prajurit naga, seru Yun Tong Tian dengan terkejut, ini adalah kesengsaraan naga emas. Hanya fisik naga yang mampu menahan kesengsaraan ini. Meskipun Xing Chen memiliki bakat yang sangat tinggi, fisik yang luar biasa, dan potensi yang sangat besar, dia menghadapi kesengsaraan naga emas, yang bahkan ditakuti oleh ras naga. Bagaimana mungkin tubuh manusia biasa dapat menahan kesengsaraan naga emas? Kita harus menghentikannya meskipun kita tidak mampu, dia tidak punya jalan keluar lain. Namun, kurasa Xiao Chen datang dengan persiapan matang dan mendapat dukungan kuat dari formasi suci, jadi dia memiliki keunggulan waktu dan lokasi, dan memiliki peluang besar. Kata Yunlong dengan suara berat, tentu saja, apakah dia bisa bertahan sampai akhir bergantung pada kekuatan dan keberuntungannya. Sekarang, Lin Chen, berdiri di kolam awan api, merasakan kekuatan dahsyat dari langit menghantamnya, dan sangat ketakutan, ini benar-benar mengerikan. Dibandingkan dengan kesengsaraan es dan petir sebelumnya, kekuatannya bahkan lebih luar biasa. Wah, aku benar-benar tidak tahu apakah kau terlalu beruntung atau terlalu sial. Kau bahkan telah menarik petir kesengsaraan klan naga kami. Sebuah suara yang familiar dan megah tiba-tiba bergema di benak Lin Chen.
Senior Blood Dragon, Anda akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pengasingan. Seru Lin Chen dengan gembira. Aku terbangun karena merasakan aura bencana naga emas. Gumam naga iblis darah. Bencana naga emas. Anda pasti sudah cukup familiar dengan itu, senior, bukan? Tentu saja, aku juga pernah menghadapi cobaan naga serupa saat aku berubah menjadi naga sejati. Cobaan naga emasmu jauh lebih lemah daripada cobaan naga sungguhan. Dengan kekuatanmu, menghadapinya seharusnya tidak sulit. Jika aku membantumu secara diam-diam, itu akan jauh lebih mudah. Naga darah senior, Anda tidak mencoba memanfaatkan saya, kan? Tentu saja, aku tidak melakukan ini secara cuma-cuma. Lagi pula, karena kita sekarang hidup berdampingan sebagai satu kesatuan, peningkatan kekuatanku akan sangat menguntungkanmu. Jadi, bagaimana rencanamu untuk membantuku, Pak? Sederhana, kata naga iblis darah dengan sungguh-sungguh, pada saat itu, aku akan meminjam kekuatan naga darahmu untuk bersama-sama melawan kesengsaraan naga emas. Pada saat itu, kita akan merebut penciptaan langit dan bumi. Baik kekuatan fisik maupun kultivasimu, serta kekuatan naga darahku, akan mendapatkan manfaat dari penciptaan langit dan bumi. Dapat dikatakan bahwa kita akan saling membantu dan mencapai dua tujuan sekaligus. Lin Chen berpikir sejenak. Sebenarnya, dengan kekuatannya saat ini, dan bantuan dari Mutiara Suci Qiankun dan Kolam Awan Api, melawan kesengsaraan naga emas tidak akan sulit. Namun, peningkatan kekuatan naga iblis darah memang akan sangat membantunya di masa depan, jadi dia tidak mungkin berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Baiklah, tapi senior Blood Dragon berhutang budi padaku kali ini. Lin Chen tersenyum licik. Dasar bocah, masih saja berdebat denganku seperti ini. Begitu aku cukup kuat, aku akan melindungimu, kau benar-benar tidak menghargai hati naga yang baik. Naga iblis darah mendengus dan melanjutkan, baiklah, kesengsaraan naga emas pertama akan segera datang. Dengan kekuatan dan fisikmu, aku seharusnya tidak perlu bertindak. Lagi pula, aku juga ingin melihat seberapa banyak peningkatan yang kau miliki selama tidurku. Hehe, aku jamin kau tidak akan kecewa. Lin Chen tersenyum gembira, menghadapi awan cobaan dengan berani. Ledakan. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, guntur ilahi meraung, awan bergemuruh, dan cahaya naga bersinar terang. Seolah-olah akhir dunia sudah dekat, dunia dipenuhi aura kehancuran yang mengerikan. Itu menakutkan. Semua orang menyaksikan dengan ngeri, gemetar ketakutan. Yunlong dan para tetua lainnya juga tampak muram. Bencana naga emas. Sebagai cobaan petir yang dahsyat dan unik bagi ras naga, ia sangat kuat, terdiri dari 3 lapisan, masing-masing lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Bahkan seorang ahli ranah inti emas tingkat kelima mungkin tidak mampu menahan cobaan naga emas. Ekspresi Lin Chen tampak angkuh, tubuhnya seperti menara besi, megah seperti gunung, memancarkan aura kuat yang menonjol dari seluruh dunia. Ayo, teriak Lin Chen, menunjukkan kekuatannya. Ledakan. Langit bergemuruh, dan awan malapetaka berputar-putar liar, seperti laut yang mengamuk, dengan kekuatan yang begitu besar sehingga menyebabkan semua orang berubah warna. Tiba-tiba. Mengaum, gelombang. Naga itu meraung marah, mengguncang langit. Tiba-tiba. Awan kesengsaraan meletus seperti gunung berapi, membawa kekuatan yang menakutkan dan guntur yang dahsyat, dan mengembun menjadi naga emas yang kuat dan besar, cahayanya menyala-nyala dan kekuatan naganya memenuhi langit. Naga yang sangat menakutkan. Ketika seekor naga ilahi lahir, ia akan tak terkalahkan di bawah langit. Ya Tuhan, apakah ini akan menghancurkan segalanya? Kekuatan manusia tidak mungkin mampu menahannya. Semua orang merasa ngeri dan jantung mereka berdebar kencang karena takut. Ledakan. Seekor naga ilahi melesat melintasi langit yang tinggi, menyebabkan deretan pegunungan bergetar. Seolah-olah dunia telah diciptakan, dan ledakan itu menembus langit dan bumi, bersinar seterang siang hari, menyilaukan dan cemerlang. Boom, gelombang-gelombang. Naga petir emas yang perkasa dan mendominasi itu menukik dengan ganas, merobek kehampaan di jalannya. Rasanya seolah seluruh langit terbelah menjadi dua, pemandangan yang benar-benar menakutkan. Ayo bertarung, gelombang. Lin Chen muncul dari kolam awan berapi, melayang di tengah, menghadap naga emas yang menggelegar. Ledakan. Naga emas yang menggelegar, menembus emas dan membelah bebatuan, meraung dan menghantam Lin Chen tepat sasaran. Saat itu juga, cahaya yang menyilaukan mengaburkan sosok Lin Chen dan seluruh dunia, tetapi kekuatan naga yang mengagumkan itu sangat memengaruhi pikiran semua orang yang hadir. Boom, gelombang. Serangkaian deru menggelegar, seperti gempa bumi, dan kilatan petir menggema hebat di dalam barisan pelindung itu. Kaca berbintik-bintik, yang sangat indah, mengaburkan pandangan. Meskipun Lin Chen memiliki fisik tempur yang tangguh, gelombang pertama dampak langsung dari bencana naga emas menyebabkan tubuh dan jiwanya gemetar, dan darahnya bergejolak. Kekuatan naga emas yang dahsyat dan mendominasi menyerbu dan menghancurkan tubuhnya. Tampar, tampar. Tubuhnya, yang terbuat dari baja dan besi, juga mulai berdenyut hebat, seolah ingin mencabik-cabik tubuh dan jiwa Lin Chen. Untung, fisik Lin Chen kuat dalam pertempuran, dan dia baru saja menembus ke alam darah, jadi dia dalam kondisi prima. Meskipun kekuatan naga emas sangat mendominasi, hal itu sangat bermanfaat bagi penguatan fisik Lin Chen. Di bawah penguatan dan pembaptisan kekuatan naga emas, daya tahan tubuhnya menjadi semakin kuat. Ini pengalaman yang campur aduk. Lin Chen mengerang, rasa sakit yang hebat itu secara ironis memberinya rasa senang yang luar biasa.
Anak baik, lama tidak bertemu, kau benar-benar membuatku terkesan. Seru naga iblis darah dengan terkejut. Awalnya ia memperkirakan gelombang pertama kesengsaraan naga emas akan cukup berat bagi Lin Chen, tetapi ia tidak menyangka Lin Chen benar-benar mampu menahan gelombang pertama kesengsaraan naga emas. Haha, sekarang kau sudah lihat betapa hebatnya aku. Lin Chen tertawa penuh kemenangan. Jangan terlalu sombong, masih ada 2 kesengsaraan naga emas lagi, kekuatannya akan lebih dari 10 kali lipat dari yang asli. Balas naga iblis darah, meskipun dalam hati ia cukup frustrasi, bertanya-tanya apakah ia agak berlebihan. Dan di udara, angin berhembus kencang, guntur bergemuruh, dan langit tampak berbintik-bintik. Semua orang diliputi rasa takut, sama sekali tidak menyadari apakah Lin Chen masih hidup atau sudah mati. Bagian 960. Boom, gelombang. Langit dan bumi bergemuruh, kilat menyambar dan menari-nari, sebuah pemandangan yang megah dan menggugah. Aura yang menakutkan masih menyelimuti, dan kekuatan langit yang mengagumkan masih membayangi setiap orang seperti awan gelap. Hukuman ilahi ini sungguh menakutkan. Manusia tidak mampu menahannya. Di mana Xing Chen? Apakah warnanya sudah menguning? Jika itu terjadi di kolam awan api, dengan kekuatan Lin Chen dan perlindungan formasi suci, dia seharusnya masih mampu mengatasi tingkat pertama kesengsaraan naga emas, tetapi dia mungkin sudah setengah mati saat itu, kan? Semua orang menghela napas tak percaya, terutama para ahli bela diri yang belum mengalami cobaan berat. Melihat kekuatan surgawi yang begitu menakutkan dari cobaan petir itu, mereka hampir ketakutan dan kehilangan semua kepercayaan diri. Dikatakan bahwa para praktisi seni bela diri sedang melawan takdir dan menentang langit dalam kultivasi mereka. Ini pada dasarnya adalah perjuangan melawan kekuatan langit. Lin Chen, seru Yun Yue, wajahnya penuh kekhawatiran. Yun Long dan yang lainnya juga tampak muram. Perlahan-lahan, kilat yang bertebaran itu berangsur-angsur menghilang. Aku baru saja melihatnya. Sesosok yang kesepian dan penuh percaya diri berdiri tegak, auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya, seperti pedang tajam yang terhunus dari sarungnya, memberikan kesan ketajaman dan kecemerlangan kepada orang-orang. Hidup, Xing Chen masih hidup. Bukan kebetulan Xing Chen bisa berdiri setinggi ini. Dia pasti telah melalui cobaan dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk menempa fisik dan semangat yang luar biasa seperti ini. Sungguh makhluk ilahi. Kerumunan itu tersentak kaget, menghela napas putus asa. Yun Yue juga merasa lega dan menghela napas dalam hati, sepertinya dia memang menempuh jalan yang menantang takdir, menggunakan kekuatan langit untuk memurnikan tulang dan menempa tubuhnya. Dia praktis menghadapi kematian di setiap langkahnya. Kemampuannya untuk memiliki kekuatan yang tak tertandingi di antara rekan-rekannya tidak terlepas dari kultivasinya yang berat. Ini menakutkan. Dari segi fisik, di antara semua talenta muda yang pernah kulihat, tak ada yang bisa menandinginya. Dia benar-benar bisa dibandingkan dengan fisik naga sejati. Seru Yun Tong dengan terkejut. Sepertinya dia telah menguasai seni bela diri jalur naga. Seiring waktu, begitu dia benar-benar dewasa, dia akan tak terkalahkan dan tak tertandingi. Seru Yun Long dengan gembira, menganggapnya sebagai harta yang tak ternilai harganya. Grenoble, gelombang. Otot-otot Lin Chen berkedut saat dia meregangkan tubuhnya. Kekuatan kesengsaraan naga emas benar-benar luar biasa. Untungnya, kekuatan fisik dan kemampuan bertarungku telah meningkat pesat, kalau tidak, aku mungkin tidak akan mampu bertahan bahkan di tingkat pertama kesengsaraan naga emas. Pikir Lin Chen dalam hati. Namun, efek kesengsaraan naga emas benar-benar terlalu kuat. Sepertinya peningkatan ke tubuh pertempuran naga bintang sudah di depan mata. Aku bisa melihatnya. Awan kesengsaraan mengumpulkan energi kembali, memberikan masa istirahat bagi mereka yang mengalami kesengsaraan. Lin Chen tidak akan menyia-nyiakan waktu ini. Mutiara suci surga dan bumi. Mereka telah menyiapkan energi bintang yang cukup sebelumnya, jadi meskipun itu tidak dapat memuaskan Lin Chen, dia dapat menyerap kekuatan roh kudus dari kolam awan api kapan saja. Sekarang, Lin Chen mengaktifkan mutiara suci Qiankun, menarik mendalam naga bintang yang kuat dan murni ke dalam tubuhnya. Karena tubuh tempur Lin Chen baru saja ditempa oleh kesengsaraan naga emas, seluruh tubuhnya berada pada kondisi paling aktif dan sensitif, sehingga sangat efektif dalam menyerap dan memurnikan Qi mendalam naga bintang. Aliran energi vital lancar, dan meridian tidak terhalang. Aliran Qi naga bintang yang luas dan tak terbatas, seperti banjir yang meluap, mengalir bebas tanpa hambatan apapun. Semuanya menjadi sangat lancar, beredar melalui meridian utama dan mengalir deras melalui tulang, berakar dan diserap oleh daging dan darah Lin Chen. Dengan cara ini, temper, serap, perkuat. Fisik Lin Chen terus menguat, meridiannya menjadi lebih tangguh, dan inti emas naga bintangnya juga semakin kuat. Seolah-olah dia telah mengalami transformasi total, sebuah metamorfosis. Senang. Lin Chen sangat gembira, kekuatan fisiknya meningkat drastis, dan inti emas naga bintangnya menjadi sekuat besi. Dibandingkan dengan tingkat pertama kesengsaraan naga emas, kekuatan Lin Chen telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Dia penuh energi dan kekuatan tak terbatas hanya dengan sedikit provokasi. Nak, pantas saja kau tidak menganggapku serius, kau sepertinya sangat percaya diri. Ujar naga iblis darah itu. Tidak, aku masih membutuhkan bantuanmu yang besar, kata Lin Chen sambil tersenyum. Jangan terlalu sombong, kesengsaraan naga emas kedua akan segera datang. Naga iblis darah mendengus, sangat kesal. Ledakan.
Langit bergetar hebat, melepaskan guntur tanpa henti, dan cahaya naga yang menyala-nyala. Dibandingkan dengan kesengsaraan naga emas pertama, awan kesengsaraan yang mengumpul dalam kesengsaraan kedua 10 kali lebih besar, dan kekuatan surgawi yang menakutkan yang terpancar darinya seperti miliaran gunung yang menekan dari atas. Bum bum bum, gelombang. Susunan pelindung itu bergetar hebat, menyebabkan deretan pegunungan yang tak berujung berguncang dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Dalam radius puluhan mil di sekitar puncak awan, hutan lebat berguncang hebat, tercabut, dan hancur berkeping-keping, dengan tanah retak dan runtuh di tengah pasir dan batu yang beterbangan. Itu menakutkan. Kekuatan kesengsaraan naga emas kedua meningkat secara eksponensial. Ya Tuhan, bahkan barisan pelindung lembah pun telah terguncang. Aku khawatir bahkan seorang ahli alam transformasi naga pun tidak akan berani mengabaikan kekuatan ilahi yang begitu menakutkan. Seluruh penonton tersentak kaget, benar-benar ketakutan. Bencana naga emas yang legendaris ini benar-benar luar biasa, seru Yuntong dengan takjub. Jika dia bisa mengatasi kesengsaraan naga emas, dia pasti akan menjadi pendekar naga terkuat di dunia. Yunlong merasa gembira dan penuh harapan. Prajurit naga, begitu, Yun Yue tiba-tiba menyadari, dan menunggu dengan napas tertahan. Prajurit naga. Membangun semangat bertarung seperti naga untuk memiliki fisik yang setara dengan naga sejati adalah metode pemurnian tubuh yang sangat ketat, hampir menjamin pengalaman mendekati kematian. Hal itu memang ada di dunia ini, tetapi sangat langka. Menjadi pendekar naga tidak diragukan lagi adalah seni bela diri yang paling ampuh. Lin Chen memiliki ekspresi arogan, mata tajam seperti pisau, dan punggung tegak lurus seperti lembing, memberikan kesan tenang dan berwibawa, serta sikap dingin yang membangkitkan kekaguman dan rasa hormat. Perang, perang, perang. Semangat bertarung Lin Chen melonjak, darahnya mendidih, energi naga berputar di sekelilingnya, dan dia dipenuhi dengan tekad bertarung yang tak tertandingi. Semangat yang luar biasa. Semua orang yang hadir merasa malu, hanya Lin Chen yang berani menantang kekuatan surga. Yunlong juga sangat terharu, berpikir dalam hati, dia memiliki pesona bak raja. Tak heran Yuer begitu menyukainya. Jika aku seorang wanita, aku rasa aku juga akan jatuh cinta padanya. Apakah ini ilusi? Mengapa aku merasa begitu akrab dengannya? Yun Luotian merenung, alisnya berkerut karena khawatir. Yun Yue menatap langsung ke arah Lin Chen yang angkuh dan berwibawa, hatinya berdebar-debar karena kegembiraan, mengapa kau terus menarik perhatianku? Kenggulanmu membuatku tidak mungkin memiliki orang lain di hatiku. Mengaum, gelombang-gelombang. Seekor naga meraung dengan suara memekakan telinga, guntur bergemuruh, dan awan kesengsaraan meluas dengan cepat, bintik-bintik cahayanya yang menyilaukan menyerupai matahari yang jatuh, menutupi seluruh dunia. Rasanya seolah-olah seluruh langit akan runtuh, pemandangan yang benar-benar menakutkan. Kemudian, awan kesengsaraan yang bergolak itu sekali lagi menyatu menjadi seekor naga emas raksasa. Beberapa kali lebih kuat daripada lapisan pertama naga emas yang menggelegar, ia menjadi lebih besar lagi. Seolah-olah terbuat dari emas murni, tubuhnya bersinar cemerlang, menyerupai logam padat, megah seperti gunung, kekuatannya menaklukkan gunung dan sungai. Itu menakutkan. Rasa tertindas yang mencekik membuat hati setiap orang gemetar. Sangat dahsyat, melebihi ekspektasiku. Lin Chen terkejut, merasa seberat batu besar. Di bawah tekanan langit yang luar biasa, bahkan darah dan ki yang mendidih di dalam tubuhnya pun mengeras. Nak, bertahanlah, dan kau akan terlahir kembali dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Naga iblis darah itu menyampaikan suaranya, dalam hati mengagumi pencapaian Lin Chen, anak ini benar-benar jenius yang tak tertandingi. Untungnya, aku tidak salah memilih orang saat itu. Lin Chen sebenarnya bisa menggunakan armor api bintang untuk bertahan dan melemahkan kekuatan bencana naga emas. Namun, dia tidak melakukannya. Untuk menempa tubuh naga sejati dan semangat bertempur, dia harus melewati ujian kekuatan surgawi. Ayo, biarkan aku merasakan kekuatan langit. Seru Lin Chen lantang, sambil mendongak ke langit, kehadirannya yang agung dan berwibawa sangat mengagumkan. Ledakan. Diliputi amarah langit, seekor naga petir emas, berukuran 10 zang, meraung dan menghancurkan langit. Di sepanjang jalannya, inci demi inci, kehampaan retak dengan dahsyat. Mengaum, gelombang-gelombang. Naga itu meraung dengan ganas, mengguncang langit dan bumi, membawa kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan dunia. Seperti bima sakti yang mengalir turun dan bintang-bintang yang berjatuhan, ia dengan ganas menghujani Lin Chen yang tak berarti. Melolong, gelombang. Lin Chen meraung seperti binatang buas, energi darahnya melonjak, dan tubuhnya memancarkan cahaya. Istirahat, gelombang. Lin Chen meraung dan melepaskan pukulan dahsyat yang menghancurkan arus udara di kehampaan. Seperti palu besi, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang naga petir emas yang turun secara langsung. Menakjubkan. Semua orang begitu bersemangat hingga bulu kuduk mereka merinding. Mereka menatap dengan mata terbelalak, mencoba melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas. Namun, cahaya keemasan dari kilat terlalu menyilaukan, benar-benar mengaburkan pandangan mereka. Momen. Tubuh Lin Chen yang kecil dan rapuh langsung ditelan oleh petir emas. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, dan guntur bergemuruh, disertai kilatan cahaya yang menyilaukan. Seperti matahari yang meledak, ia melonjak dan meraung ke segala arah dengan kekuatan arus deras yang mengamuk. Bum bum bum, gelombang. Susunan pelindung tersebut terkena benturan langsung, menyebabkan guncangan kuat yang tampak memperlihatkan retakan.
Lindungi formasi, seru Yunlong. Langsung, para tetua bergabung untuk merapal mantra, memperkuat barisan pertahanan. Meskipun begitu, mereka yang berada di dalam barisan pelindung masih dapat merasakan gelombang kejut yang mengguncang bumi. Bahkan barisan pelindung pun terguncang hebat, kita hanya bisa membayangkan bagaimana perasaan Lin Chen, yang menghadapi kesengsaraan naga emas secara langsung. Iya, tingkat kedua dari kesengsaraan naga emas memang sangat dahsyat dan menakutkan. Lin Chen merasa ngeri, tubuh dan pikirannya terguncang, dan cahaya dari tinjunya langsung hancur oleh naga petir emas. Energi naga petir yang kuat dan mendominasi menghantam tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, tulang dan ototnya retak, dan ki serta darahnya yang kuat dan bergelombang berhamburan. Ia bahkan merasa seolah-olah seluruh jiwanya akan terlepas dari tubuhnya. Energi internalnya kacau, dan seluruh tubuhnya terasa seperti akan hancur berantakan, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Tak sanggup menahannya lebih lama lagi, Lin Chen batuk mengeluarkan darah, wajahnya pucat pasi. Namun, naga emas petir memiliki daya tahan yang luar biasa dan mampu menahan kerusakan, seolah bertekad untuk menghancurkan Lin Chen. Gelombang demi gelombang serangan menghantam, tanpa henti dan dengan ganas menghancurkan Lin Chen. Momen itu, rasanya seperti seluruh tubuhku dicabik-cabik oleh sambaran petir, itu adalah neraka yang nyata. Tidak ada pilihan lain. Dengan kekuatan tempur Lin Chen saat ini, dia masih belum cukup kuat untuk menahan kesengsaraan naga emas kedua. Seketika itu juga, Lin Chen mengaktifkan mutiara suci Qiankun, dan energi mendalam bintang yang luas dan dahsyat mengalir ke tubuhnya di tengah amukan kekuatan naga yang dahsyat dan menggelegar. Dengan cara ini, seluruh tubuh Lin Chen mengalami penempaan yang intens dan brutal sambil dengan panik menyerap energi bintang. Fusi tersebut sebenarnya lebih kuat, dan efeknya lebih terasa. Teguhkan kesabaran, perkuat. Tendons, tulang, dan daging yang patah sembuh dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya, seolah diberkati oleh alam, menjadi semakin kuat dan tangguh, inti emas naga bintang menjadi lebih kokoh dan kuat dan rasa sakit berangsur-angsur berkurang. Perasaan itu, seperti terlahir kembali dari abu, berubah total. Dalam sekejap, Lin Chen memancarkan cahaya ilahi, tubuhnya diselimuti energi naga, wujud kuno dan purbanya terus-menerus ditempa dan diubah. Seolah menjalani pembaptisan suci, cahaya ilahinya bersinar dalam pancaran yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak seperti dewa yang agung dan mengagumkan.